Sudah sepantasnya kamu membayar kembali utangmu. Spanduk ini berkibar tertiup angin di pintu masuk gedung pemerintahan kota, dan bahkan para pemimpin kota pun tak kuasa mengangkat kepala. Terlebih lagi, jumlah orang terlalu banyak, dan polisi tak mampu mengatasinya. Yang tak mereka duga adalah insiden itu dilaporkan di surat kabar. Sekarang mereka akan kehilangan muka. Feng Yu mendengarkan Fu Guangzheng berbicara tentang situasi Jian Libao saat ini, matanya melebar. Dia tidak menyangka Li Jingwei lebih kejam dari yang dia bayangkan. Pak Tuayo, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Sekarang semua orang bilang Jian Libao akan tamat dan bangkrut. Tahukah kau seberapa besar dampaknya? Bukankah sudah kubilang untuk mengendalikannya dan jangan sampai masalah ini tersebar? Tanya Su Sicheng, pemimpin tertinggi San Shui, dengan suara berat. Kita bisa mengendalikan media lokal, tapi semua laporannya berasal dari media asing. Satu-satunya solusi kita sekarang adalah mencari ban itu dan meminta mereka meminjamkan uang kepada Jian Libao, kata You Dawei, wakil komandan San Shui. Keduanya masih menyusun tindakan balasan ketika Sekretaris Su Sicheng mengetuk pintu dan masuk untuk melaporkan bahwa Direktur Wang Liang dari China Merchants Group datang untuk melaporkan adanya kabar baik. Kabar baik? Keduanya bertukar pandang dan meminta sekretaris mereka untuk memanggil Direktur Wang. Dua pemimpin, kabar baik, kabar yang sangat baik. Bukankah aku pergi ke Guangzhou beberapa hari yang lalu? Aku membawa beberapa pengusaha asing yang sangat kaya ke kota kita. Kata Wang Liang penuh semangat. Pengusaha asing yang sangat kaya? Lawang, aku tahu kau bekerja sangat keras, tapi di tempat seperti San Shui, pengusaha asing mana yang mau berinvestasi? Kalau kau merampoknya dari Guangzhou, yang bisa kita lakukan hanyalah membantu mereka menaikkan harga. You Dawei menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Tahun lalu mereka menarik beberapa investor asing, tetapi akhirnya mereka semua pergi ke Guangzhou dan Shenzhen. Sebaik apapun persyaratan yang mereka tawarkan, semuanya sia-sia. Berbeda. Kali ini investor asingnya berbeda. Mereka ingin berinvestasi di minuman. Sebelumnya mereka pernah berhubungan dengan Robust. Kata Wang Liang bersemangat. Berinvestasi di minuman? Itu mungkin. Jian Libao adalah perusahaan minuman terkemuka di Tiongkok. Ya, jika mereka bisa menarik investasi asing, bukankah itu akan menyelesaikan masalah pendanaan Jian Libao? Lagi pula, bukankah menarik investasi asing merupakan mandat dari para petinggi? Bukankah itu dianggap sebagai pencapaian politik? Mana para pengusaha asing itu? Akan ada jamuan makan malam di kota malam ini. Lau You dan aku akan pergi menyambut para pengusaha asing yang ingin berinvestasi di San Shui. Su Sicheng mengambil keputusan cepat. Wang Liang kemudian bertanya, pemimpin, haruskah kita memanggil Tuan Li? Di San Shui, hanya Li Jingwei yang bisa disebut manajer umum Li. Setiap tahun ketika kota mengadakan konferensi, Li Jingwei duduk di mimbar seperti para pemimpin kota, dan bahkan bercanda disebut sebagai orang ketiga di San Shui. Sebagian besar pendapatan San Shui juga berasal dari Jian Libao. Tanpa Jian Libao, San Shui tidak akan mampu bertransformasi dari kabupaten menjadi kota setingkat kabupaten, yang memungkinkan para pemimpin ini naik pangkat setengah tingkat tanpa harus berpindah. Su Sicheng dan You Dawei bertukar pandang dan membuat keputusan jangan beritahu dia dulu. Kita tunggu sampai pemerintah kota menghubungi para pengusaha asing dulu. Mata Wang Liang menunjukkan keterkejutan. Soal Jian Libao, sang pemimpin bahkan tidak berkomunikasi dengan Li Jingwei. Mungkinkah hubungan antara Li Jingwei dan sang pemimpin benar-benar merenggang? Keinginan Li Jingwei untuk mengakuisisi Jian Libao melalui merger dan akuisisi bukanlah rahasia, dan sudah diketahui banyak orang di kota. Para pejabat kota, tentu saja, juga tahu bahwa permintaannya telah ditolak. Para pekerja kantoran ini menyebarkan rumor secepat para perempuan tua di jalan. Para pemimpin, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Bapak Kirilenko dari Rusia, dan ini Bapak Feng dari Amerika Serikat. Mereka membuka perusahaan besar di New York. Ini Bapak Li, yang membuka perusahaan di Kanada, dan ini Bapak Fu, yang membuka perusahaan di Asia Tenggara. Hadirin sekalian, ini Sekretaris Su dan Wali Kota You dari San Shui. Su Sicheng sudah tahu bahwa Tuan Li adalah putra bungsu Li Ka-shing, dan bahwa Tuan Fu adalah seorang Taipan Hong Kong yang memiliki beberapa pabrik di Dongguan. Tuan Feng juga tampak seperti seorang Taipan Hong Kong, tetapi berbisnis di Amerika Serikat berarti mereka semua adalah pengusaha asing yang kaya. Feng Yu dan yang lainnya menyerahkan kartu nama mereka. Kecuali Kirilenko yang kartu namanya berbahasa Rusia, 3 lainnya berbahasa Inggris. Meskipun tahu Su Sicheng tidak bisa membaca bahasa Inggris, Feng Yu tetap meminta mereka membuat kartu nama berbahasa Inggris. Saat ini, kartu nama berbahasa Inggris lebih bermanfaat daripada kartu nama berbahasa Mandarin. Su Sicheng berpura-pura membacanya cukup lama, tetapi tidak mengerti sepatah kata pun. Namun, ia tetap berkata sambil tersenyum, "Selamat datang semuanya untuk berinvestasi di San Shui. Kami menjamin akan memberikan polis terbaik. Sekretaris Su, kami hanya melakukan inspeksi. Saya minta maaf telah membuat Anda kehilangan uang hari ini," kata Fu Guangzheng dengan sengaja. Seperti yang diduga,
Susi Cheng dan You Dawei sama-sama menunjukkan ekspresi cemas di wajah mereka. You Dawei berkata, Tuan Fu, saya dengar Anda berencana berinvestasi di industri minuman, kan? Sanshui Jianlibao kami adalah merek minuman paling terkenal di Tiongkok. Tidak ada merek lain yang bisa menandinginya. Tentu saja, kalau bukan karena Jianlibao, kami tidak akan datang ke sini sama sekali. Kami sudah bersiap untuk memulai negosiasi dengan robust, kata Fu Guangzheng ringan. Mereka memang menghubungi Lebao, tetapi pihak lain tidak berniat membiarkan mereka membeli saham, setidaknya untuk saat ini. Itu berarti kamu masih tertarik dengan Jianlibao kami, kan? Aku ingin tahu bagaimana rencanamu untuk berinvestasi dan bekerja sama? Tanya You Dawei. Kami memiliki saluran penjualan di banyak wilayah. Bapak Feng memiliki koneksi dengan banyak supermarket besar di Amerika Serikat. Bapak Kirilenko memiliki perusahaan penjualan di banyak negara Eropa. Bapak Li memiliki mitra di Kanada, Inggris, dan negara-negara lain. Saya memiliki pengalaman penjualan yang matang di Asia Tenggara, Malaysia, Australia, Jepang, dan negara-negara lain. Kami berencana untuk berinvestasi modal dan menambah saluran penjualan kami untuk membentuk usaha patungan dengan Jianlibao, jelas Fu Guangzheng. Di antara mereka, Fu Guangzheng berbicara bahasa Kanton paling baik, jadi tentu saja, Fu Guangzheng lah yang berbicara, sementara Feng Yu dan yang lainnya bertindak seolah-olah Fu Guangzheng adalah tulang punggungnya. Jadi, berapa banyak uang yang Anda rencanakan untuk diinvestasikan dan berapa banyak saham yang Anda rencanakan untuk dipegang? Tanya You Dawei. Inilah yang paling mereka pedulikan. Jika Anda menempati terlalu banyak saham, mereka pasti tidak akan setuju. Jika Anda membayar terlalu sedikit, mereka pasti tidak akan setuju. Kami berencana berinvestasi 40 juta dolar AS, ditambah saluran penjualan kami, dan kami menginginkan 60% ekuitas, jawab Fu Guangzheng. Ini tidak mungkin. Kita harus mengendalikan Jianlibao. Maksimal yang bisa kita berikan padamu adalah 40% sahamnya. You Dawei menolak dengan tegas. Bagaimana mungkin dia membiarkan Jianlibao dikendalikan oleh pihak luar? Bagaimana mungkin mereka kemudian seenaknya menempatkan personel dan memobilisasi dana? Para bos, urusan bisa dinegosiasikan. Bagaimana kalau kalian semua mengunjungi grup Jianlibao kami besok dan kemudian membuat keputusan? Susi Cheng mulai meredakan suasana. Keduanya bekerja sama, satu berperan sebagai polisi baik, yang lain sebagai polisi jahat. Mereka sangat tergiur dengan dana 40 juta. Dengan itu, Jianlibao bisa pulih. Setidaknya, mereka bisa membayar distributor terlebih dahulu, meyakinkan mereka tentang Jianlibao. Ini juga akan memungkinkan cabang Amerika untuk memproduksi produk-produk baru. Saya yakin penjualan, laba, dan pajak Jianlibao akan mencapai puncak baru tahun ini. Secara keseluruhan, kota ini telah memecahkan masalah pendanaan Jianlibao dan menarik investasi asing, melampaui targetnya. Soal fakta bahwa sebagian ekuitas harus dilepaskan, lalu kenapa? Pemerintah sekarang sedang mempromosikan usaha patungan, dan mereka menanggapi seruan nasional. Feng Yu mengamati ekspresi kedua pemimpin itu dan tahu bahwa harga 40 juta dolar AS telah menggoda mereka. Li Jingwei bergegas ke kantor You Dawei dengan marah, dan sekretaris itu tidak dapat menghentikannya. Wali kota You, Jianlibao akan dijual. Kok saya tidak tahu? Jelas itu idenya, tapi sekarang dia malah mempertanyakan orang lain. Li Tua, apa yang kau bicarakan? Siapa yang mau menjual Jianlibao? Itu usaha patungan untuk menarik investasi asing dan memperluas skala Jianlibao. Lagi pula, bukankah Jianlibao sedang kekurangan uang sekarang? Kau sudah meminta pemerintah kota untuk menyelesaikannya. Apa aku belum menemukan solusi untukmu? You Dawei menarik Li Jingwei untuk duduk di sofa, tampak tenang. Usaha patungan? Mereka seharusnya memberitahu saya dulu. Dan setelah usaha patungan, apakah investor asing akan memiliki keputusan akhir? Bagaimana dengan saya? Saya telah memberikan kontribusi yang begitu besar bagi Jianlibao, apa yang harus saya lakukan? Tanya Li Jingwei. Li Tua, siapa bilang setelah usaha patungan ini, investor asing akan memegang kendali penuh atas Jianlibao? Kami pasti tetap memegang kendali penuh. Kamu masih manajer umum Jianlibao, dan ini tidak akan berubah. You Dawei menghiburnya. Wali kota You, saya rasa kita tidak membutuhkan investasi asing. Saya bisa mengumpulkan dana dengan manajemen, dan Anda bisa menjual beberapa saham kepada kami. Saya berjanji akan membuat Jianlibao semakin baik, kata Li Jingwei ragu-ragu. Tetapi dia tahu bahwa kota itu pasti tidak akan setuju. Benar saja, You Dawei berkata, Pak Li, dari mana kau mendapatkan uangnya? Rencana pembayaran 3 tahun yang kau usulkan sama sekali tidak layak. Kau menggunakan dana Jianlibao untuk membeli Jianlibao. Bagaimana mungkin kota ini menyetujuinya? Lagi pula, keputusan macam apa yang dibuat oleh keempat wakil presiden yang kau rekrut itu? Jika bukan karena manipulasi sembrono mereka, apakah rantai modal Jianlibao akan bermasalah? Bukankah kau juga bilang jika tidak ada dana lagi,
rantai modal Jian Libao akan hancur. Apa yang akan terjadi pada semua pekerja itu? Wali Kota Yao, apakah Anda pikir situasi ini sepenuhnya salah saya? Tahun lalu saya sudah memberitahu pemerintah kota untuk tidak menarik dana sebanyak itu, tetapi Anda bersikeras melakukannya, yang menyebabkan situasi ini. Jika Anda mengambil kembali dana tersebut, bukankah Jian Libao akan baik-baik saja? Li Jingwei tahu bahwa dana tersebut telah dialokasikan ke departemen-departemen di tingkat yang lebih rendah, dan sebagian besar telah dibelanjakan. Banyak unit telah menghabiskan lebih banyak dana daripada tahun lalu, dan ketika mereka menerima alokasi tahun ini, mereka hanya mengisi kekurangannya. Dia berani melakukan dan mengatakan hal ini karena dia tahu kota itu tidak punya uang. Li Tua, apa maksudmu? Apa maksudmu akulah yang menyebabkan Jian Libao berada dalam situasi pasif ini? Seharusnya kau jelaskan posisimu. Bagaimana bisa kau bicara seperti itu padaku? Kata You Dawei dengan marah. Setelah marah, You Dawei berbalik dan berkata kepada Li Jingwei, bukankah kamu manajer umum Jian Libao? Sekarang kita punya lebih banyak dana. Bolehkah aku memberimu kenaikan gaji? Li Jingwei menarik napas dalam-dalam. Inilah alasannya ia ingin Jian Libao melepaskan diri dari pemerintahan San Shui. Kenaikan gaji? Aku ingin saham. Saham. Jadi apa rencana kota itu? Biarkan mereka berinvestasi 30 juta dolar AS, lalu beri mereka 40% saham. You Dawei merasa sangat puas saat mengatakan hal ini. Tidak, kita akan kalah. Hah? Bagaimana kita bisa kehilangan uang? Tanya You Dawei bingung. Jian Libao kita memiliki aset tetap lebih dari 400 juta. Meskipun utang kita cukup besar, seharusnya nilainya 350 juta. Mereka membayar 40 juta dolar AS, dan untuk 40% saham, kita mungkin tanpa untung. Tapi bagaimana kenyataannya? Keuntungan Jian Libao dapat diprediksi, jadi investasi mereka seharusnya balik modal dalam 3 hingga 4 tahun. Bagaimana ini bisa dibenarkan? Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tanya You Dawei. Haruskah kita jual saja sahamnya kepada mereka? Kalau begitu, bukankah uangnya harus diinvestasikan di Jian Libao Group? Dan sahamnya tidak akan laku. Bagaimana kalau mereka ingin memindahkan Jian Libao dari San Shui? Wali Kota Yao, saya punya ide. Kita bisa menggunakan ekuitas Jian Libao sebagai modal untuk berinvestasi dalam usaha patungan baru dengan mereka. Usaha patungan baru ini bisa berlokasi di tempat lain, tetapi Jian Libao akan tetap berada di San Shui. Lagi pula, kita bisa mendapatkan lebih banyak dana dengan cara ini, dan Jian Libao akan berkembang lebih cepat. Kata Li Jingwei setelah merenung sejenak. Berinvestasi saham untuk mendirikan usaha patungan baru? Apa maksudnya? Saya tidak mengerti. You Dawei sedikit bingung. Kami akan menginvestasikan 90% saham Jian Libao, dan mereka akan menyumbang sejumlah uang yang setara dengan saham kami. Selanjutnya, kami akan memiliki 51% saham dan mereka akan memiliki 49%. Dengan cara ini, kami akan mendapatkan lebih dari 300 juta yuan. Saya bahkan bisa melakukan beberapa penyesuaian kecil pada laporan keuangan, seperti menyembunyikan utang kami kepada distributor atau upah yang kami berutang kepada pekerja kami. Saya yakin kami bisa mengamankan 500 juta yuan untuk pengembangan. Berapa? 500 juta? Kok bisa sebanyak itu? Mata You Dawei berbinar. Benar, 500 juta. Dengan cara ini, perusahaan akan memiliki dana yang cukup untuk pengembangan, dan penjualan, laba, serta pajak pasti akan mencapai titik tertinggi baru. Porsi saham kota tidak akan berkurang dalam laba, dan pajak juga akan meningkat. Li Jingwei perlahan-lahan mengarahkan pikiran You Dawei ke dalam perangkap bahasanya. Pak Tuali, kau sangat berjasa bagi kota ini. Kau benar-benar pahlawan San Shui kita. You Dawei menepuk bahu Li Jingwei dan memujinya. Pahlawan San Shui? Tapi bagaimana kau memperlakukanku? Lihat bagaimana pemerintah lain memperlakukan orang-orang yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi perusahaan. Kami adalah pemegang saham utama perusahaan patungan baru ini, jadi saya harap saya bisa menjadi ketua sekaligus manajer umum. Li Jingwei sengaja mengajukan sebuah syarat. Tentu saja, tidak masalah. Tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk menduduki posisi ini selain Anda. Pak Tuali, kota ini benar-benar tidak salah menilai Anda. Anda memang orang yang sangat cakap. Silakan tulis laporan tentang prosedur spesifiknya. Saya akan melapor kepada Sekretaris Su terlebih dahulu. Setelah meninggalkan kantor You Dawei, Li Jingwei menghela napas. Melihat sikap orang-orang ini terhadapnya, dia sama sekali tidak menyesal melakukan ini. Yang terhormat para bos, kami akhirnya telah membuat keputusan. Kami akan menyumbangkan 90% ekuitas Jian Libao sebagai modal, dan Anda akan menginvestasikan 500 juta RMB untuk bersama-sama mendirikan perusahaan baru, China Beverage Group. Kami akan memegang 51% saham, dan Anda akan memegang 49%, ujar Li Jingwei mewakili Jian Libao. Tuan Li, bagaimana Anda menghitungnya? Beberapa hari yang lalu,
kita bisa mendapatkan 40% saham dengan 40 juta dolar AS. Sekarang harganya 500 juta RMB, yang berarti lebih dari 60 juta dolar AS, tetapi kita hanya bisa mendapatkan 49% saham? Fu Guangzheng berkata dengan sengaja dengan nada tidak senang. Karena para pemimpin kota kurang memahami aset Jian Libao beberapa hari yang lalu, penilaiannya salah. Ini sertifikat penilaian aset Jian Libao. Jian Libao jelas bernilai lebih dari 500 juta yuan. Su Shicheng dan Youda Wei di samping mereka sangat puas. Uang ini jauh lebih banyak dari yang mereka duga. Li tua ini benar-benar cakap. Tapi kenapa 90%? Menurut penilaianmu, kamu juga harus memberikan 100% ekuitas. Feng Yu menunjuk meja dan bertanya dalam bahasa Inggris. Setelah mendengarkan penerjemah, Su Shicheng dan Youda Wei memandang Li Jingwei dan bertanya, bagaimana kita harus menjelaskan ini? Karena merek Jian Libao kita juga sangat berharga. Apa kau tidak mempertimbangkan bagian ini dari nilainya? Ini adalah prinsip dasar kita. Kalau kau tidak setuju, kita tidak perlu bekerja sama, kata Li Jingwei tegas. Su Shicheng dan Youda Wei sama-sama khawatir. Dengan sikap tegas Lauli, mungkinkah perundingan itu gagal? Bukankah pihak lain juga menghubungi Robust? Bagaimana jika Robust menawarkan persyaratan yang lebih baik? Apa yang akan terjadi pada Jian Libao? Fu Guangzheng melirik semua orang, terutama Feng Yu, yang ditatapnya lama sekali. Ia melihat Feng Yu mengambil cangkir di atas meja dan meletakkannya tanpa meminum airnya. Ia mengerti keputusan Feng Yu. Kita perlu memikirkannya sebelum kita bisa memberimu jawaban. Tentu saja, tapi harus segera dilakukan. Mungkin dalam beberapa hari, Jian Libao kita akan naik nilainya lagi, kata Li Jingwei lantang. Feng Yu sudah setuju dalam hatinya, tapi itu hanya kepura-puraan. Ia akan bergabung dengan beberapa perusahaan minuman domestik untuk menyerbu pasar Eropa dan Amerika. Akhirnya, di bawah operasi bijaksana Li Jingwei, beberapa pengusaha asing menyetujui persyaratan San Shui. Jian Libao menginvestasikan seluruh sahamnya, yang mencakup 51%, sementara para pengusaha asing bersama-sama menginvestasikan harga selangit sebesar 70 juta dolar AS, dan semua orang membagi sisa 49% secara proporsional. Setelah kontrak ditandatangani dan dana tiba, para pemimpin San Shui sangat gembira. Mereka merasa hal ini tidak hanya menyelesaikan masalah pendanaan Jian Libao, tetapi juga menarik investasi asing dari banyak negara. Mereka sibuk mengambil pujian dari atasan mereka. Li Jingwei, bersama dengan Feng Yu dan Zhong Qingxian, menghubungi Hibokuan dari Robust, Ju Xinli dari Huiyuan Group, Wang Guangxing dari Coconut Tree Group dan lainnya, dan bersama dengan para pemimpin Asosiasi Industri Minuman Tiongkok, meluncurkan Aliansi Minuman Tiongkok. Aliansi minuman ini berkomitmen untuk mempromosikan minuman Tiongkok ke seluruh dunia, memungkinkan perusahaan minuman Tiongkok untuk merambah ke luar negeri, dan semua orang dapat bersatu untuk meningkatkan daya saing dan kemampuan mereka dalam menahan risiko. Tentu saja, aliansi besar ini tidak terbatas pada perusahaan dan merek ini saja. Aliansi ini juga dengan tulus mengundang 100% Instant Noodles Group dan Mastercom Group dari Taiwan. Kedua perusahaan ini juga memasuki pasar minuman tahun ini. Perusahaan seperti Surisheng dan Shenzhen juga termasuk di antara perusahaan yang diundang. Semua orang sudah familiar dengan perusahaan-perusahaan ini dan menganggapnya biasa saja. Tetapi undangan dari satu perusahaan mengejutkan banyak orang. Mengapa penjual teh herbal ini bergabung dengan raksasa minuman? Bukan hanya bisnis mereka terlalu kecil, produk mereka juga kurang dikenal, dan teh herbal mereka merupakan produk yang sangat dibatasi. Produk ini hampir tidak dikenal di luar Guangdong, apalagi diekspor ke Eropa dan AS. Merek teh herbal bernama Wang Laoji ini sebenarnya disewa oleh perusahaan Jia Duobao. Merek dagang dan mereknya disewa dari pihak lain. Bagaimana perkembangan yang bisa dicapai perusahaan ini? Semua orang duduk dan mencicipi produk masing-masing. Sebagian besar produk sudah pernah mereka coba, tetapi ada juga beberapa yang pernah mereka dengar tetapi belum pernah mereka coba. Sedangkan Wang Laoji, kebanyakan orang belum pernah mendengar, melihatnya, apalagi mencicipinya. Yang lain hanya enggan mencicipinya. Tetapi Zhong Qingxian membuka kaleng dan menyesapnya 2 kali. Ia mengerutkan kening. Rasanya tidak jauh berbeda dengan teh herbal yang ia minum di jalan saat menjelajahi pasar Guangdong. Hanya orang Guangdong yang suka teh ini, dan mungkin bisa dijual di Asia Tenggara. Siapa yang mau meminumnya di tempat lain? Rasanya aneh sekali. Tetapi yang lain tidak tahu, tetapi dia tahu betul bahwa Feng Yu telah mengundang perusahaan Jia Duobao. Apakah Feng Yu berpikir teh herbal ini akan laku? Bukankah orang Amerika menganggap hal semacam ini sebagai obat tradisional Tiongkok? Apakah mereka meminumnya sebagai minuman? Dan ini seharusnya meredakan panas, tetapi dia minum 2 cangkir pertama kali dan akhirnya diare malam itu. Apakah ini akan lolos sertifikasi FDA atau sertifikasi makanan lainnya? Sekretaris Lu, apa maksudmu memanggil kami semua ke sini? Melihat tak seorang pun berkata apa-apa, Hibokuan bertanya. Sambil menanyakan pertanyaan ini, ia melirik yang lain. Mereka semua wajah yang familiar,
Tetapi seorang pemuda yang tidak dikenalnya tampak mencolok. Namun, melihat pemuda itu mengobrol seru dengan Li Jingwei dan Song Qingxian, mungkinkah ia juga seorang bos besar? Atau mungkin putra seorang bos besar? Saya memanggil semua orang di sini hari ini untuk membahas pembentukan aliansi minuman. Aliansi minuman apa? Zhu Xinli mengerutkan kening. Mungkinkah mereka ingin memaksa mereka untuk berintegrasi? Namun, ada perusahaan milik negara, perusahaan swasta, perusahaan asing, dan perusahaan patungan di sini. Bagaimana cara mengintegrasikannya? Biarkan Tuan Feng menjelaskan masalah ini. Tuan Feng, silakan saja. Sekretaris Jenderal Lu memberi isyarat kepada Feng Yu. Beberapa hari yang lalu, melalui ayah Sang Han, Feng Yu makan bersama Sekretaris Jenderal Lu. Ia menyampaikan gagasan-gagasannya dan kemudian menyebutkan beberapa manfaatnya. Sekretaris Jenderal Lu sangat tertarik. Jika aliansi ini benar-benar dapat bergabung untuk memasuki pasar luar negeri dan menjadi sangat kompetitif seperti yang dikatakan Feng Yu, maka kontribusinya tidak akan kecil, dan dia bahkan mungkin bisa dipromosikan. Asosiasi industri minuman ini memiliki wewenang yang sangat terbatas dan merupakan organisasi semi-resmi. Kecuali ketua dan sekretaris jenderal asosiasi yang ditunjuk secara resmi. Semua direktur, wakil ketua, dan sebagainya dipilih oleh semua anggota. Misalnya, Li Jingwei adalah wakil ketua, Song Qingxian juga wakil ketua, dan Hibo Kuan, Wang Guangxing, Zhu Xinli, dan lainnya semuanya adalah wakil ketua. Ada banyak direktur di bawah mereka, dan hampir semua perusahaan minuman telah bergabung dengan asosiasi ini. Meskipun merupakan organisasi semi-resmi, mengingat latar belakang resminya, berapa banyak perusahaan yang berani menolak bergabung? Yang tidak bergabung adalah pabrik-pabrik kecil di bawah tingkat kabupaten dan tidak memiliki cara untuk bergabung. Jika Anda ingin bergabung dengan asosiasi ini, Anda harus dinominasikan oleh seorang direktur. Tidak sembarang perusahaan dapat bergabung. Sekretaris Li masih menjabat sebagai Wakil Direktur Administrasi Negara untuk Industri dan Perdagangan. Ia merasa seharusnya bisa menjadi direktur. Dengan begitu, ia bisa menggantikan ketua yang jarang muncul di depan umum. Pria tua itu juga harus pensiun. Saya agak asing bagi kalian, ya? Perkenalkan, nama saya Feng Yu. Saya pemegang saham Wahaha Group dan Jian Libao Group, dan saya Direktur Nominal Asosiasi Industri Minuman Tiongkok. Saya yang mengusulkan aliansi minuman ini. Ketika saya di Amerika Serikat, saya melihat tidak ada minuman Tiongkok di supermarket Amerika. Sementara supermarket Tiongkok banyak menjual minuman asing. Hal ini membuat saya sangat sedih. Tuan Feng, mengapa Anda tidak pergi ke grup supermarket Taihua dan meminta mereka untuk berhenti menjual minuman asing dan hanya menjual minuman kita sendiri? Teriak seseorang dari bawah. Ahem, aku lupa menyebutkan bahwa aku juga pemegang saham Taihua Supermarket Group, kata Feng Yu ringan. Orang-orang di bawah langsung berbincang, persis seperti saat mereka di sekolah dan mendengar guru mengatakan bahwa sekolah mereka memiliki siswa berprestasi dalam ujian masuk perguruan tinggi. Berbagai emosi seperti terkejut, curiga, cemburu, dan sebagainya muncul, dan mereka merasa sangat perlu untuk berbagi pemikiran mereka dengan orang-orang di sekitar mereka. Feng Yu ini bukan hanya pemegang saham Jian Libao dan Wahaha, tetapi juga pemegang saham supermarket Taihua. Bukankah bisnis ini terlalu besar? Banyak orang yang mengemukakan ide, seperti siapa ayahnya? Apa yang baru saja dikatakan CEO sangat menarik. Beliau berpesan kepada supermarket Taihua untuk tidak menjual minuman asing, hanya minuman dalam negeri. Jadi, saya ingin bertanya, apa bedanya dengan menutup negara dari dunia luar? Pendekatan yang tepat seharusnya menjual minuman kita ke luar negeri, ke negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika. Tingkat konsumsi dan kebiasaan minum di negara-negara tersebut jauh lebih tinggi daripada kita di Tiongkok, bahkan puluhan atau bahkan ratusan kali lipat. Setelah Feng Yu selesai mengatakan ini, orang-orang di bawah mulai berbicara lagi, yang membuatnya merasa tidak berdaya. Merekalah yang memegang keputusan akhir di perusahaan mereka sendiri. Asosiasi Industri Minuman Tiongkok juga merupakan organisasi yang relatif longgar dan tidak wajib, sehingga mereka terbiasa dengan hal ini ketika mengadakan rapat. Semuanya, harap tenang dan dengarkan apa yang Tuan Feng katakan. Sekretaris Jenderal Lu mengetuk mikrofon untuk menjaga ketertiban. Tampaknya kita perlu memberi semua orang dosis obat yang kuat agar mereka patuh. Saya punya cara untuk memasukkan minuman kami ke jaringan supermarket besar di Eropa dan Amerika Serikat. Dengan begitu, penjualan produk kami pasti akan meroket. Anehnya, semua orang diam. Keheningan itu hanya berlangsung 3 detik. Detik berikutnya, suasana menjadi semakin kacau. Banyak orang menjulurkan leher dan berteriak, satu bertanya, yang lain bertanya. Feng Yu sama sekali tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Feng Yu tak tahan lagi kali ini. Ia menggebrak meja dan berteriak, diam. Kami mengumpulkan semua orang di sini untuk membahas masalah aliansi. Aliansi harus punya aturan. Kalian tidak baik ribut-ribut seperti ini, kata Feng Yu dengan marah. Semua orang terkejut, dan kebanyakan orang terdiam. Beberapa orang jelas tidak puas,
termasuk manajer umum Suri Sheng. Bos Feng, jika kau berkata begitu, maka peraturan aliansi adalah peraturanmu? Feng Yu menatap lawan bicaranya dan mencibir. Memangnya kenapa kalau itu aturanku? Aturanku bisa melindungi kepentingan semua orang. Kalau kau mampu melakukan apa yang kukatakan, ayo. Feng Yu paling membenci orang-orang seperti ini. Mereka tidak punya keahlian, tapi mereka tetap suka bicara omong kosong. Apa kau pikir kau hebat hanya karena kau pejabat? Kau cuma pegawai biasa. Feng Yu bahkan tidak menganggap serius pejabat serendah itu. Bahkan jika itu wali kota atau gubernurmu, aku tidak akan memperhatikannya jika aku tidak mau. Melihat tak seorang pun berbicara, Feng Yu melanjutkan. Saya kenal para eksekutif dari banyak jaringan supermarket besar di Eropa dan Amerika Serikat. Saya bahkan bisa meyakinkan mereka untuk menyediakan konter khusus untuk produk kami di supermarket mereka. Orang Eropa dan Amerika terbiasa berbelanja di supermarket. Supermarket bisa dikatakan sebagai terminal penjualan paling ampuh, dan juga memiliki efek iklan yang kuat. Minuman yang tidak bisa masuk ke jaringan supermarket pasti tidak akan punya masa depan. Beberapa pemimpin perusahaan besar di antara hadirin tampak sedang memikirkan sesuatu. Mereka semua mengekspor produk ke luar negeri, tetapi hanya ke Asia Tenggara. Meskipun disebut mengekspor ke Eropa, agen-agen di Eropa hanya mengimpor sedikit produk. Beberapa bahkan hanya transaksi sekali, dan mereka menjualnya dengan kerugian hanya demi publisitas. Kami mengekspor produk kami ke Eropa, jadi bagaimana kualitasnya? Banyak produk bahkan mencantumkan informasi tentang negara tujuan ekspor mereka dalam slogan iklan mereka, karena orang Tiongkok pada masa itu sudah menyadari hal ini. Jika orang asing bersedia membelinya, maka itu pasti hal yang baik. Pengalaman penjualan perusahaan minuman Tiongkok tidak dapat ditiru di luar negeri. Hal ini juga berlaku untuk Jian Libao. Ketika pertama kali berjualan, mereka memasang banyak iklan sebelum festival, mengubah produk mereka menjadi hadiah. Baru setelah fondasi tertentu terbentuk, minuman-minuman ini menjadi minuman sungguhan, semacam hobi dan barang konsumsi, dan kemudian dipromosikan secara besar-besaran, selangkah demi selangkah. Sarana utamanya adalah iklan di CCTV. Di Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara lain, terdapat lebih banyak stasiun TV satelit dan pemirsanya tersebar, tidak seperti di Tiongkok, di mana CCTV mendominasi pasar. Bahkan iklan CCTV pun memiliki efek magis. Hampir semua produk yang diiklankan di CCTV akan mengalami peningkatan penjualan yang signifikan. Wahaha, Lebao, dan lainnya sangat memahami hal ini. Tuan Feng, Anda mengatakannya dengan sangat baik. Apakah Anda akan membantu mempromosikan produk kami? Tanya seseorang. Kita perlu menginvestasikan banyak uang untuk periklanan di Eropa, Amerika Utara, dan kawasan lainnya. Jumlah uang ini pasti akan lebih tinggi daripada biaya periklanan domestik, tetapi kapasitas konsumsi negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat juga jauh lebih kuat daripada kita. Jika kita bekerja sama, kita dapat menegosiasikan harga preferensial, yang dapat mengurangi biaya periklanan semua produk. Pak Feng, maksudnya kita semua harus menyumbang? Lalu bagaimana kita menentukan fokus promosinya? Bagaimana kita menghitung proporsi sumbangannya? Perlu saya tegaskan, tidak semua orang harus menyumbang. Hanya produk terpilih yang berhak menyumbang, tegas Feng Yu. Orang-orang di bawah saling berpandangan. Apa gunanya? Kita masih harus memilih? Kalau kalian tidak mau membantu kami berpromosi, kenapa kami di sini? Apa kalian mau pamer kekuatan perusahaan-perusahaan besar ini? Pada saat ini, orang yang telah diatur Zhong Qingxian sebelumnya muncul. Orang itu bertanya dengan keras, Tuan Feng, bagaimana kita memilih? Sederhana saja. Pertama, produk Anda harus memenuhi standar inspeksi kualitas negara-negara seperti Amerika Serikat dan Eropa. Jika gagal, semua hal lainnya akan sia-sia. Kedua, Anda harus memiliki skala tertentu. Apa arti skala tertentu? Artinya Anda harus mampu memasok setidaknya satu rak di semua supermarket. Saya kira-kira menghitung ada ribuan supermarket di Amerika Utara saja, dan ribuan lagi di Eropa. Katakanlah 5.000 supermarket. Setiap supermarket harus menawarkan setidaknya 100 botol atau kaleng minuman. Dengan kata lain, Anda harus mampu mengekspor 500.000 botol atau kaleng sekaligus. Ini hanyalah standar minimum. Jika produk laku, Anda juga harus bisa mengisi kembali stok kapan saja. Ini bukan hanya tentang menghitung biaya. Ini tentang memastikan kapasitas produksi. Anda tidak bisa hanya memasarkan produk Anda dan kemudian supermarket menginginkannya, hanya untuk kemudian menyadari bahwa Anda tidak dapat memasoknya. Jian Libao pernah melakukan kesalahan ini di masa lalu. Setelah milenium, pemegang saham pengendali berganti, dan iklan ada di mana-mana. Namun ketika distributor menginginkannya, mereka diberitahu bahwa stoknya habis. Buang-buang duit iklan, kan? Benar-benar bunuh diri. Tentu saja, semua yang hadir dalam rapat ini memiliki kapasitas produksi. Namun, jika mereka mengekspor terlalu banyak, pasar domestik mereka akan terpengaruh. Jika mereka kehilangan basis domestik untuk mengekspor, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya.
Begitu syarat ini diajukan, banyak perusahaan sudah mundur, tetapi beberapa perusahaan yang paling optimistis terhadap Feng Yu masih memandangnya dengan penuh minat. Mereka semua sangat yakin dapat menyelesaikan tugas-tugas ini dengan mudah dan pasti akan lolos inspeksi kualitas di negara-negara Eropa dan Amerika. Lalu, Anda perlu punya dana yang cukup untuk beriklan. Kita harus memasang iklan di TV dan surat kabar, dan kita harus membayar biaya publisitas ke supermarket, yang jumlahnya tidak sedikit. Tapi kabar baiknya, begitu produk Anda dikenal konsumen, penjualan Anda pasti akan meroket. Saya rasa semua orang paham ini, kan? Masalah selanjutnya adalah posisi pasar. Produk-produk kita perlu dipromosikan secara berbeda berdasarkan posisinya. Kita akan memajang produk-produk serupa secara bersamaan agar konsumen dapat memilih. Misalnya, produk susu harus dipajang bersamaan, minuman berkarbonasi bersamaan, minuman teh bersamaan, dan minuman fungsional bersamaan. Harga produk kita juga harus dibedakan, meskipun selisihnya hanya 1 sen. Tuan Feng, banyak produk kami yang harganya sama di Tiongkok, jadi mengapa harganya berbeda di luar negeri? Karena kami produk baru, mereka belum familiar dengan produk ini. Tentu saja, harga akhir harus dinegosiasikan dengan perusahaan, dan harganya juga harus memenuhi persyaratan. Jangan berpikir bahwa semuanya mahal di luar negeri. Misalnya, harga Coca-Cola sedikit berbeda di setiap negara. Masih banyak pertanyaan yang lebih detail, jadi saya tidak akan mengulanginya di sini. Jika Anda merasa memenuhi persyaratan di atas dan ingin bekerja sama dengan kami untuk menjajaki pasar luar negeri, silakan datang dan ambil formulirnya. Saya akan mengirimkan sejumlah produk ke Eropa dan Amerika Serikat untuk diuji sesegera mungkin. Baru setelah uji coba selesai, kita bisa membahas hal-hal lainnya. Kebanyakan orang datang untuk mengambil formulir, tetapi Feng Yu memperkirakan tidak lebih dari 1/10 dari mereka yang akan mengembalikannya. Hanya dengan bergabung, kita dapat benar-benar melawan raksasa minuman Eropa dan Amerika. Tidak ada yang bisa berhasil sendirian. Sesuai dugaan Feng Yu, hanya 9 perusahaan yang menyerahkan formulir pada akhirnya. Tentu saja, ini belum termasuk Jian Libao, Wahaha, dan perusahaan lain yang sudah menyetujui. 9 perusahaan ini meliputi jus, minuman berkarbonasi, minuman teh, dan air mineral. 2 di antaranya memproduksi air mineral pabrik air mineral Wudalianchi di bawah Beidachang, dan air mata air Nongfu di bawah Yang Shengtang. Keduanya sangat terkenal di masa lalu, dan yang mengejutkan, kini mereka telah berkembang pesat. Wudalianchi memang sudah berdiri lebih awal, tetapi penjualannya biasa-biasa saja. Lagi pula, saat itu, orang Tiongkok masih kurang paham tentang air mineral, dan tempat penjualan terjauh mereka hanyalah di Beijing. Nongfu Spring Water baru berdiri tahun ini, sebuah perusahaan dan merek yang benar-benar baru dan bahkan belum memulai penjualan. Mereka melihat bahwa air murni robust dan Wahaha laku keras, sehingga mereka memutuskan untuk mengambil pendekatan berbeda dan menggunakan air mata air yang mengandung mineral sebagai nilai jual agar bisa mendapatkan bagian dari pasar. Semuanya, silakan tentukan pilihan kalian. Semua orang, tolong beritahu kami alasan memilih atau tidak memilih. Lagi pula, ini menyangkut kepentingan kita semua. Feng Yu mengedarkan formulir itu kepada semua orang, lalu meminta Zhu Xinli, Wang Guangxing, dan yang lainnya untuk menentukan pilihan mereka. Saya rasa Uni-President Enterprises dan Mastercom keduanya bisa dipilih. Meskipun awalnya mereka hanya mie instan, teh hitam dan teh hijau yang mereka luncurkan juga terasa lezat dan dapat lebih mencerminkan ikatan kekeluargaan antara kedua belah pihak di Selat Taiwan. Mungkin mereka bahkan bisa mendapatkan beberapa kebijakan dukungan dari atas, ujar Wang Guangxing sambil tersenyum. Bagaimanapun, perusahaan pohon kakao mereka tidak memiliki minuman teh, jadi biarkan kedua perusahaan ini bersaing dengan Wahaha, Robust, Jian Libao dan lainnya. Air mineral Wudalianchi ini bagus. Sumber airnya tidak hanya sangat baik, tetapi juga sesuai dengan konsep menjaga kesehatan. Orang asing juga sangat memperhatikan kesehatan, dan saya rasa mereka akan menyukainya, kata Zhu Xinli. Karena kolam 5 teratai sudah cukup, mari kita tambahkan air mata air Nongfu juga. Kalau tidak, kita hanya akan punya satu merek air mineral, yang akan sangat monoton, kata Zhong Qingxian sambil menunjuk ke meja. Semua orang berbicara serempak, tetapi tak seorang pun menyebut Wang Laoji. Feng Yu menghela napas dan berpikir, lupakan saja. Karena ini belum berjalan dengan baik di Tiongkok, dan skalanya bahkan lebih kecil lagi, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Kita tunggu saja sampai merek-merek ini dipromosikan sebelum membahas hal-hal lain. Jika merek-merek ini gagal dipromosikan, lupakan saja yang lain. Perusahaan-perusahaan yang dihapus karena merek mereka terlalu kecil atau produk mereka tumpang tindih dengan merek Wahaha. Misalnya, peternakan sapi Prahili dan Surishin dicoret karena mendapat tentangan dari Zhong Qingxian, Hibokuan, dan lainnya. Jadi, inilah perusahaan-perusahaan yang telah kami pilih, dan mereka akan bergabung dengan beberapa perusahaan kami untuk membentuk aliansi minuman. Yang ingin saya sampaikan selanjutnya adalah bahwa setiap perusahaan memiliki banyak produk di bawah naungan mereka, dan beberapa bahkan memiliki lebih dari satu merek.
Kita masih perlu menyaringnya. Feng Yu memandang semua orang. Kali ini, kepentingan orang-orang ini yang terlibat. Ia tidak tahu bagaimana mereka akan memilih. Seri Kili Wahaha, Nutrition Train, minuman es teh, dan minuman menyegarkan akan disertakan. Zhong Qingxian berbicara lebih dulu setelah mendapat aba-aba dari Feng Yu. Minuman olahraga alkali lemah Jian Libao dan minuman teh juga termasuk, kata Li Jingwei segera. Produk susu, air mint, dan minuman teh robo juga harus disertakan. Merek Kokotre kami hanya punya satu sari kelapa. Wang Guangxing cukup berpikiran terbuka. Tentu saja, ia juga ingin tahu apakah yang dikatakan Feng Yu benar, atau hanya bualan belaka. Seri jus konsentrat Huiwan kami bagus. Tapi kalau kami meluncurkan produk baru, saya harap Anda juga bisa memasukkannya. Jus buah biasa tidak tahan lama, jadi Jus Inli hanya bisa memilih ini. Lagi pula, jus konsentrat mereka sudah dijual ke Eropa, tapi penjualannya kurang memuaskan. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Qingxian, beritahu perusahaan-perusahaan terpilih ini dan jelaskan aturan kita kepada mereka. Jika mereka tidak mampu membayar iklan atau tidak mampu melanjutkan produksi, mereka akan diminta mundur sesegera mungkin. Pembayaran barang juga akan ditunda selama sebulan. Jadi mereka yang dananya terbatas bisa melupakannya. Baiklah, serahkan saja padaku. Zhong Qingxian mengangguk. Ia yang pertama kali mendengar kabar itu. Lagi pula, Wahaha sudah memperluas kapasitas produksinya tahun ini dan memiliki dana yang cukup. Bisa dibilang mereka yang paling siap. Hasilnya, mereka punya produk terbanyak untuk dipromosikan. Fu Guang sedang duduk di ruang kerjanya, melamun, tak bergerak untuk waktu yang lama. Awalnya, Feng Yu hanya menginginkan hak penjualan di AS, dan ia dengan antusias membantu Feng Yu terhubung dengan saluran penjualan dan mempererat hubungannya. Namun kini berbeda. Setelah saluran penjualan di Eropa dibuka, Feng Yu Electronics, Feng Yu Electric Appliances, dan sejenisnya pasti tidak akan lagi diwakili oleh perusahaannya, yang akan menyebabkannya merugi besar. Meskipun keuntungan Feng Yu Electronics dan Feng Yu Electric akan meningkat sebagai hasilnya, dan dia juga memiliki beberapa saham di perusahaan tersebut dan bisa mendapatkan bagian yang lebih besar, peningkatan keuntungan masih jauh dari kerugiannya. Berkat saluran penjualan keluarga Fu, kerja sama Fu Guangzheng dan Feng Yu menjadi semakin menyenangkan. Perusahaan dagang Fu Guangzheng menghasilkan banyak uang, dan produk-produk Feng Yu juga dijual ke banyak negara di Eropa dan Amerika Serikat, menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Begitu Feng Yu sepenuhnya membangun saluran penjualannya sendiri, peran Fu Guangzheng di Feng Yu niscaya akan sangat berkurang. Fu Guangzheng kini terjebak dalam dilema. Jika ia menolak Feng Yu, hubungan mereka pasti akan hancur. Ia berutang situasinya saat ini, bukan sepenuhnya kepada Feng Yu, tetapi terutama kepadanya. Berkat kemitraannya dengan Feng Yu, statusnya di dalam keluarga terus meningkat, dan asetnya meroket. Tanpanya, ia mungkin masih berjualan barang antik, seorang dandi yang tak berguna. Begitulah orang-orang Hong Kong menyebutnya. Jika ia setuju dengan Feng Yu, bisnis perusahaan dagangnya akan menyusut drastis. Produk-produk Feng Yu Electronics dan Feng Yu Electric Appliances, yang merupakan sumber keuntungan utama bagi perusahaan dagangnya, akan berubah dari bisnis yang paling menguntungkan menjadi bisnis yang paling tidak menguntungkan. Namun, dia juga memahami temperamen Feng Yu. Meskipun biasanya dia ceria, begitu Feng Yu membuat keputusan, dia tidak akan pernah mengubahnya. Guangzheng, kenapa kamu lama sekali duduk di sini? Kamu bahkan tidak mendengar aku memanggilmu? Fu Rongjin berjalan ke ruang kerja dan menepuk bahu putranya. Ayah, aku sedang memikirkan sesuatu. Apakah ini tentang perusahaan perdagangan? Apakah Feng Yu akan mengambil kembali hak agen penjualan? Fu Guangzheng menatap ayahnya dengan heran. Bagaimana kau tahu? Ia tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Hanya ia dan Feng Yu yang membicarakannya. Hanya ini yang membuatmu begitu khawatir, kan? Kalau kamu jadi kamu, apa kamu mau membangun saluran penjualan sendiri? Ini masalah waktu, seharusnya kamu sudah memikirkannya sejak lama. Karena dia menginginkannya, berikan saja padanya, dan kamu harus membantunya dan memperkenalkannya kepada para dealer itu, kata Fu Rongjin. Haruskah aku tetap membantunya? Bukankah sebaiknya kita biarkan dia menyerah dan menyerahkan saluran penjualannya kepada kita lagi? Keuntungannya di sini tidak sedikit. Ini bukan jumlah uang yang sedikit. Bagaimana mungkin Fu Guangzheng mau melakukan itu? Kalau kamu tidak menjual produk Feng Yu, tidak bisakah perusahaanmu menjual produk lain? Kamu bisa memanfaatkan kesuksesan penjualan merek Feng Yu di luar negeri untuk meningkatkan kredibilitas perusahaanmu dan menunjukkan kemampuan penjualan perusahaanmu yang kuat kepada perusahaan lain yang ingin berekspansi ke luar negeri. Feng Yu tidak akan menolak permintaan kecil ini, dan kamu bisa mendapatkan hak keagenan di luar negeri untuk berbagai produk di Tiongkok daratan. Lagi pula, kalau Feng Yu ingin membangun jalur penjualan, bukankah itu berarti dia tidak membutuhkan penanggung jawab? Karena kamu yang bertanggung jawab atas penjualan, tidak bisakah kamu meminta imbalan ekuitas? Perusahaan mungkin akan rugi sedikit, tapi kamu tidak akan rugi. Pikirkan baik-baik.
Fu Rongjin menepuk bahu putranya dan berjalan keluar dari ruang kerja. Ketiga saudaranya akan merugi dengan langkah ini, tetapi putranya pasti tidak akan rugi apa-apa. Dalam jangka panjang, ia bahkan mungkin akan untung. Mata Fu Guangzheng menjadi semakin cerah, dia tahu apa yang harus dilakukan. Kakak Fu, kau di sini. Feng Yu menatap Fu Guangzheng sambil tersenyum. Ia tahu Fu Guangzheng telah membuat pilihannya. Saudara Feng membutuhkan bantuanku, jadi tentu saja aku akan melakukannya. Meskipun mengatakan ini, Fu Guangzheng masih sedikit ragu. Bagaimana dia harus mendekati Feng Yu untuk meminta saham? Saudara Fu, Anda memiliki saham di Feng Yu Electronics dan Feng Yu Electric Appliances. Ini perusahaan Anda. Bahkan setelah kita membangun saluran penjualan sendiri, kita tetap tidak bisa hidup tanpa bantuan Anda. Saya akan tetap sangat bergantung pada Anda untuk penjualan. Saya akan menjual 2% dari ekuitas masing-masing perusahaan kepada Anda. Bagaimana menurut Anda? Fu Guangzheng tidak menyangka Feng Yu akan membahas hal ini bahkan sebelum ia menyebutkannya. Lagi pula, 2% adalah batas akhirnya. Saudara Feng, Anda terlalu sopan. Bagaimana mungkin saya menolak tawaran sebagus itu? Mulai sekarang, penjualan merek Feng Yu di luar negeri akan menjadi tanggung jawab saya. Saya jamin dalam setahun, saluran penjualan yang lengkap akan terbentuk. Kita perlu membuka cabang di Eropa dan Amerika. Sebelum Fu Guangzheng selesai berbicara, Feng Yu berkata, Andalah yang memutuskan pendirian dan pengelolaan cabang ini. Saya tidak akan ikut campur. Saudara Feng, ini tidak pantas. Kita bahas nanti saja. Bagaimana? Anda ingin menjual minuman seperti Wahaha dan Jianlibao ke jaringan supermarket besar di Eropa dan Amerika? Saya bisa memperkenalkan Anda kepada para eksekutif mereka. Mungkin itu akan memudahkan Anda. Feng Yu sangat baik. Fu Guangzheng tidak mungkin orang jahat. Terima kasih banyak, Saudara Fu, tapi saya tidak bisa membiarkan Anda membantu saya dengan cuma-cuma. Saya akan meyakinkan perusahaan-perusahaan ekspor minuman ini untuk memberi Anda 20% dari laba kotor mereka tahun ini. Lagi pula, tidak semua uang Feng Yu, jadi mengapa Feng Yu tidak menjadi orang baik? Terlalu tinggi. Aku tidak bisa menggunakannya sebanyak itu. Saudara Fu, keuntungan tahun ini tidak akan terlalu tinggi. 20% bukanlah uang yang banyak, dan inilah yang pantas untukmu. Memberi Fu Guang jumlah yang tepat tidak akan membuatnya khawatir bahwa ia tidak akan berdedikasi. Hal yang sama terjadi pada perusahaan-perusahaan tersebut. Feng Yu telah memberikan begitu banyak janji tanpa imbalan apapun, sehingga mereka merasa tidak nyaman. Namun, jika ia memberitahu mereka bahwa mereka harus membayar 20% dari laba kotor, mereka mungkin akan merasa lebih tenang. Apakah Feng Yu benar-benar tidak berguna? Tentu saja tidak. Jika produk-produk ini sukses di Eropa dan Amerika Serikat, Feng Yu akan segera mengakuisisi beberapa pabrik pembotolan dan memproduksinya melalui kontrak. Lebih lanjut, berdasarkan perjanjian, penetapan harga dan aspek-aspek lain dari produk-produk perusahaan ini akan diatur oleh aliansi minuman. Feng Yu tetap mengendalikan saluran penjualan, dan merek apapun yang terpisah dari mereka akan mengalami penurunan daya saing yang signifikan dan biaya penjualan yang melonjak. Saya yakin mereka seharusnya tahu cara memilih. Bahkan di Tiongkok, tidak ada merek yang dapat melampaui Jianlibao dan Wahaha di sektor minuman. Dan bahkan lebih mustahil lagi untuk situasi seperti di masa lalu di mana beberapa perusahaan menggunakan uang untuk mendominasi pasar melalui promosi berhadiah. Feng Yu ingin mengintegrasikan industri minuman Tiongkok. Pertama-tama, ia harus menekan Coca-Cola dan Pepsi di Tiongkok, lalu menyerang basis mereka dan merebut pangsa pasar mereka di Eropa. Situasi saat ini adalah Coca-Cola dan Pepsi berencana untuk menyerang pasar Tiongkok secara agresif dan menekan Jianlibao di AS. Jika bukan karena Jianlibao, minuman terlaris di Tiongkok pasti Coca-Cola atau Pepsi. Bahkan Nutri Express dari Wahaha pun tidak akan mampu menandinginya. Coca-Cola dan PepsiCo memang telah menduduki pasar minuman berkarbonasi Cina, dan juga telah memasuki pasar minuman jus, minuman teh, air murni dan bidang lainnya, sehingga meraup keuntungan besar. Namun, dalam kehidupan ini, mereka bisa melupakannya. Aliansi minuman tidak hanya berekspansi ke luar negeri, tetapi juga dapat bergabung untuk menekan dua raksasa industri minuman di Tiongkok. Naga yang kuat tidak dapat menekan ular lokal. Sekalipun mereka adalah naga yang menyeberangi sungai, begitu mereka mencapai wilayah Tiongkok, mereka akan menjadi cacing tanah kecil. Urusan domestik diserahkan kepada Zhong Qingxian dan timnya. Di bawah koordinasi Asosiasi Industri Minuman dan Aliansi Minuman, Feng Yu yakin akan sukses, terutama karena seri minuman segar Wahaha juga mencakup cola. Popularitas Wahaha di Tiongkok bahkan lebih tinggi daripada gabungan Coca-Cola dan Pepsi. Jika dia masih gagal setelah ini, maka dia bukanlah Zhong Qingxian yang dihargai Feng Yu. New York, lantai 87 gedung Empire State, kantor Feng Yu. Beberapa orang sedang duduk di sofa, mengobrol. Mereka semua adalah eksekutif dari jaringan supermarket besar Amerika. Supermarket-supermarket ini tidak hanya menguasai pasar Amerika, tetapi juga seluruh pasar Amerika Utara.
Feng Yu awalnya berpikir bahwa mereka harus mewawancarai setiap orang satu persatu. Tetapi tanpa diduga, Fu Guangzheng justru mengundang semua orang bersama-sama. Ia berkata bahwa ini akan lebih efektif. Tentu saja, ini bukan karena pengaruh Fu Guangzheng, melainkan karena pengaruh keluarga Fu dari Hong Kong. Keluarga Fu, bagaimanapun juga, berawal dari bisnis retail dan merupakan taipan retail terkemuka di Asia. Mereka telah berkali-kali berkolaborasi dengan para retail di Eropa dan Amerika Serikat dan memiliki hubungan yang sangat baik. Semuanya, saya mengundang kalian ke sini hari ini untuk memperkenalkan seorang teman. Saya rasa kalian mungkin pernah mendengar namanya. Ini Feng Yu, pemilik Empire State Building. Fu Guangzheng sengaja menyebut Feng Yu sebagai semua orang, bukan hanya salah satu dari semua orang. Mereka awalnya mengira bahwa orang ini adalah generasi kedua dari sebuah keluarga besar di Hong Kong, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa orang ini adalah pemegang saham dan direktur Microsoft yang misterius, orang Tiongkok yang membeli Empire State Building, dan taipan Tiongkok tak terlihat yang dibicarakan di seluruh Amerika Serikat. Saya Tuan Feng. Apakah Tuan Feng ingin berbisnis dengan kita? Tanya seorang eksekutif supermarket. Tuan Malfau, temanku punya lebih dari sekadar identitas ini. Dia juga pemegang kartu angin dan hujan. Merek Feng Yu? Merek Feng Yu yang memproduksi pelembab udara, kipas angin tanpa bilah, dan VCD? Semua orang sangat terkejut. Orang yang menciptakan merek seperti itu ternyata seorang pemuda? Tak heran ia bisa menjadi pemegang saham dan direktur Microsoft. Sepertinya spekulasi surat kabar tentang kekayaannya masih terlalu konservatif. Berapa nilai merek Feng Yu saja? Tuan Feng, apakah ada masalah dengan kerja sama kita dengan Feng Yu? Kita selalu memberi Feng Yu konter khusus, yang sudah merupakan layanan terbaik, kata seseorang dengan tergesa-gesa. Produk merek Feng Yu memiliki penjualan yang baik, dan setiap kali mereka meluncurkan produk baru, mereka dapat menghasilkan banyak uang. Tentu saja, mereka bersedia bekerja sama dengan merek seperti itu. Kerja sama kita sangat baik, dan semua orang telah merawat merek Feng Yu dengan sangat baik, dan saya sangat puas dengannya. Saya telah berinvestasi di beberapa merek minuman. Pernahkah Anda mendengar tentang Jian Libao? Tanya Feng Yu. Air ajaib Cina? Tuan Feng punya saham di perusahaan ini? Jian Libao pernah menghubungi supermarket mereka sebelumnya, tetapi ia tidak menanggapinya dengan serius dan syarat yang ditawarkannya tentu saja cukup berat. Jika ia tahu Jian Libao memiliki hubungan seperti ini, ia pasti sudah melonggarkan syaratnya lebih awal. Saya punya beberapa. Saya juga agen untuk beberapa produk minuman Cina. Semuanya sudah lulus uji FDA dan saya ingin menjualnya di supermarket Anda. Tentu saja, tidak masalah. Tapi ada berapa jenis? Apa saja? Tanya seseorang dengan riang. Memperluas variasi produk juga akan meningkatkan reputasi supermarket mereka. Ini daftar produknya. Satu hal lagi, saya ingin Anda memberi minuman ini tempat khusus di supermarket Anda. Di rak konter, yaitu di deretan rak ini, hanya ada produk minuman Huaxia. Dulu, hanya Coca-Cola dan PepsiCo yang bisa menikmati perlakuan seperti ini. Bahkan perusahaan minuman beralkohol kelas dunia seperti Budweiser mungkin tidak bisa mendapatkan perlakuan seperti ini. Dan sekarang, Feng Yu benar-benar meminta perlakuan yang sama seperti Coca-Cola dan Pepsi, yang membuat mereka mengerutkan kening. Coca-Cola dan Pepsi adalah dua raksasa di industri minuman. Coca-Cola menguasai lebih dari 40% pangsa pasar minuman global dan terus meningkat, terutama berkat perkembangannya di pasar Asia. Pepsi berada di posisi kedua, dengan pangsa pasar lebih dari 35%, dan juga secara agresif memasuki pasar Asia. Di pasar Amerika Utara, pangsa pasar Coca-Cola mencapai 45%, sementara Pepsi mendekati 40%. Gabungan kedua perusahaan ini menguasai 85% pangsa pasar. Supermarket hanya menyediakan rak khusus untuk merek-merek berstatus seperti ini. Mengapa Feng Yu menuntut perlakuan yang sama untuk minuman Cina? Mereka bahkan belum pernah mendengar sebagian besar minuman dalam daftar ini. Bahkan Jian Libao, merek paling terkenal, memiliki pangsa pasar kurang dari sepersekian Coca-Cola. Tuan Feng, Tuan Xiaofu, kalau soal minuman, hanya ada dua merek yang punya meja dan rak khusus Coca-Cola dan Pepsi. Merek lain tidak boleh. Setidaknya begitulah yang terjadi di supermarket kami. Saya tidak tahu kalau supermarket lain, kata seseorang. Tentu saja, hal yang sama berlaku untuk supermarket lain. Rekan-rekan ini pada dasarnya adalah pesaing. Mengapa mereka tidak mengirim orang ke supermarket masing-masing untuk memahami situasi ini? Yang lain langsung bilang supermarket mereka juga nggak bakalan ngelakuin itu. Meskipun ada yang mau ngehargain Feng Yu dan Fu Guangzheng, supermarket lain nggak setuju. Kalau supermarketmu lakuin itu, bukannya kamu bakal dianggap rendahan? Meskipun tidak sebesar Walmart, mereka tidak terlalu kecil. Walmart memang hanya yang terbesar di Amerika Utara, tetapi ada lebih dari satu supermarket yang melampaui Walmart di negara bagian atau wilayah tertentu. Setiap supermarket memiliki kebanggaannya sendiri. Hanya karena mereka pernah bekerja sama dengan baik sebelumnya, mereka tidak bisa gegabah.
Kehilangan satu atau dua produk tidak akan berdampak besar pada supermarket mereka. Namun, tanpa supermarket, yang merupakan terminal penjualan besar, penjualan minuman apapun akan turun drastis, termasuk Coca-Cola dan Pepsi. Pelanggan besar menindas toko, dan toko besar dapat menindas pelanggan sebagai balasannya. Coba pikirkan, kita tidak hanya punya satu produk, tapi banyak jenis minuman Cina. Termasuk minuman berkarbonasi, minuman teh, produk susu, air mineral, dan minuman spesial. Dan semua ini berasal dari timur yang misterius. Coba pikirkan, adakah yang salah dengan menyiapkan rak khusus untuk minuman timur? Kami telah menyelidiki dan menemukan bahwa semakin banyak orang di Amerika Utara yang mulai suka minum teh, kata Fu Guangzheng. Tuan Xiao Fu, jumlah orang yang suka minum teh memang meningkat, tetapi bukan berarti jumlah orang yang suka minuman teh juga meningkat. Lagi pula, produk Anda sama sekali tidak memiliki reputasi, dan sepenuhnya bergantung pada supermarket kami untuk promosi. Selain minuman teh, apalagi yang istimewa dari minuman Anda? Soal minuman berkarbonasi, bisakah Anda membandingkannya dengan Coca-Cola dan Pepsi? Produk susu tersedia di seluruh dunia dan tidak istimewa. Bahkan untuk minuman teh, kami punya produk dari Jepang, tetapi penjualannya kurang laku. Minuman spesial yang Anda bicarakan adalah Jianlibao dan ini. Kili, ya? Berapa banyak orang yang akan membelinya? Siapa target konsumen Anda? Semuanya, izinkan saya memberitahu kalian, yang kami jual bukanlah rasa atau merek, melainkan wilayah. Saya hanya ingin kalian memberi kami kesempatan dan memajang produk kami di rak untuk uji coba penjualan. Dan promosi kami akan segera dimulai. Kami telah menyiapkan dana publisitas yang cukup dan akan beriklan di surat kabar dan media televisi terkemuka. Bayangkan Jianlibao. Jika kita bisa membangun popularitas Jianlibao dalam 3 tahun, kita bisa membangun popularitas produk lain dalam waktu yang lebih singkat. Jianlibao menjadi terkenal secara nasional di Amerika Serikat hanya dalam 3 tahun, yang dianggap banyak orang sebagai keajaiban. Dengan tim pemasaran yang luar biasa dan dana iklan yang lebih besar, tampaknya bukan hal yang mustahil bagi merek lain untuk mencapai tingkat popularitas yang sama. Kelompok itu saling berpandangan, tetapi tetap tidak ada yang berpendapat. Konsep menggembar-gemborkan produk Tiongkok mungkin memiliki nilai jual, tetapi tidak ada yang tahu apakah itu akan berhasil. Mereka juga mempertimbangkan cara menetapkan biaya untuk ruang rak di toko khusus, apakah mengikuti ketentuan yang sama seperti Coca-Cola atau menaikkan standar. Baik Fu Guangzheng maupun Feng Yu tidak mengungkapkan kondisi pastinya. Tentu saja, tidak ada perwakilan supermarket yang bertanya. Setelah berbincang lebih dari setengah jam, tidak ada kesepakatan yang tercapai. Setelah perwakilan supermarket pergi, Fu Guangzheng dengan bersemangat berkata kepada Feng Yu, "Selesai. Mereka akan menegosiasikan persyaratan dengan kita paling lambat besok malam." "Mengapa?" Feng Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Karena apa yang Anda katakan, kami adalah minuman Cina. Sama seperti di Hong Kong, minuman dari daratan dan minuman asing sangat populer di kalangan penduduk lokal. Setidaknya pada tahap awal, banyak pelanggan akan membelinya karena penasaran. Kami bahkan tidak perlu terlalu banyak publisitas. Selama masih ada di rak, orang-orang akan membelinya. Hal yang sama berlaku di Amerika Serikat. Orang Amerika bahkan lebih suka mencoba hal baru. Setelah minuman Cina kami diluncurkan, pasti akan mendatangkan keuntungan besar bagi supermarket-supermarket itu. Namun, satu hal yang sangat penting mereka pasti akan mengajukan syarat. Misalnya, jika barangnya tidak terjual, mereka berhak untuk menariknya dari rak kapan saja. Lagi pula, Fu Guangzheng adalah anggota keluarga Fu dan penjualannya jauh lebih baik daripada Feng Yu. Mengambilnya dari rak kapan saja, itu membuat kita berada dalam posisi yang sangat pasif, kata Feng Yu sambil mengerutkan kening. Supermarket memiliki keputusan akhir tentang penjualan, jadi bukankah ini hanya bentuk intimidasi? Ini yang akan kita bicarakan selanjutnya. Sekalipun penjualannya tidak bagus, harus ada jeda waktu tertentu, kalau tidak kita akan terlalu pasif. Fu Guangzheng sudah punya rencana untuk merespons hal ini. Jangan lupa, jaringan supermarket terbesar di Hong Kong juga dimiliki oleh keluarga Fu. Berapa lama seharusnya periode penyangga itu? Tanya Feng Yu. Itu tergantung bagaimana kita bernegosiasi. Tapi saya lebih suka 1 kuartal. Kalau terlalu lama, mereka pasti tidak akan setuju. Tapi kalau terlalu pendek, kita akan sangat menderita. Kalau kita bertahan selama 1 kuartal, seharusnya ada harapan besar untuk sukses. Nah, keluarga Fu kita punya perjanjian kerja sama jangka panjang dengan beberapa jaringan supermarket. Karena produk-produk ini memberi saya keuntungan kotor 20%, itu bisa dianggap sebagai kerjasama. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkannya, kata Fu Guangzheng dengan percaya diri. Kakak Fu, aku serahkan padamu. Malam itu, seorang eksekutif supermarket menghubungi Fu Guangzheng dan menyatakan minatnya yang besar. Saat itu, supermarket sedang memperluas jangkauan produk mereka. Jika supermarket lain memiliki produk yang tidak dimiliki supermarket mereka, mereka akan tertinggal. Mereka juga menganggapnya patut dicoba.
Jika memang tidak menghasilkan uang atau penjualannya buruk, mereka bisa menariknya dari rak, seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Setelah supermarket pertama menandatangani perjanjian kerjasama, supermarket lain segera mengikutinya, karena mereka tidak ingin keuntungannya dimonopoli oleh pihak lain. Seminggu kemudian, semua produk minuman dari Beverage Alliance resmi hadir di ribuan jaringan supermarket besar di Amerika Utara dan memiliki rak khusus. Coca-Cola dan Pepsi sama-sama terkejut ketika mendengar berita itu. Coca-Cola dan Pepsi tidak pernah membayangkan bahwa Gianlibao, yang mereka tekan di pasar Amerika Utara, akan benar-benar memasuki jaringan supermarket, dan bukan hanya satu, tetapi semua jaringan supermarket besar. Dua raksasa industri minuman dunia ini secara tak terduga diserbu saat tengah fokus menggarap pasar Asia, khususnya pasar Cina. Mereka mengalami kesulitan di pasar Tiongkok. Awalnya mereka mengira orang Tiongkok tidak suka minuman berkarbonasi, tetapi minuman berkarbonasi seperti Gianlibao, King Shuang, dan Surisheng laris manis. Tetapi penjualan mereka tidak terlalu bagus. Yang paling membuat mereka marah adalah seri Wahaha yang menyegarkan, yang jelas-jelas sama dengan produk mereka, tetapi tiruan semacam ini malah laku lebih banyak daripada produk mereka. Mereka juga telah melakukan riset dan menemukan bahwa rasanya tidak lebih enak dari produk mereka. Bahkan staf RD mereka mengatakan bahwa seri yang menyegarkan ini tidak selezat produk mereka, tetapi tetap laris. Alasannya adalah karena saluran penjualan Wahaha jauh lebih unggul daripada saluran penjualan mereka sendiri. Saluran penjualan Wahaha di Tiongkok begitu kuat sehingga mereka dapat mengirimkan produk mereka ke negara kecil manapun di Tiongkok hanya dalam 3 hari. Mereka jelas tidak mampu melakukan itu. Yang terbaik yang bisa mereka lakukan saat ini adalah menjual produk mereka ke kota-kota. Penjualan di kota-kota setingkat prefektur juga sangat buruk. Hal ini disebabkan banyak distributor besar enggan menjual produk mereka. Lebih lanjut, supermarket Taihua bahkan menarik produk mereka dari rak, membuat banyak konsumen yakin bahwa ada yang salah dengan produk mereka. Seharusnya mereka berhenti menjual produk di supermarket Taihua jika mereka tahu lebih awal. Semua ini berkat Feng Yu. Kekurangan beberapa produk supermarket Taihua tidak memengaruhi situasi secara keseluruhan. Taihua Trading Company telah bermitra dengan distributor di berbagai provinsi, dan Feng Yu telah mengeluarkan arahan yang melarang mereka menjual produk Coca-Cola dan Pepsi. Setelah pertimbangan yang matang, semua distributor memutuskan untuk mematuhi Taihua Trading Company, karena mereka memiliki lebih banyak produk dan keuntungan yang lebih tinggi. Semua perusahaan yang kompetitif memiliki persyaratan serupa, yang dapat mereka pahami. Terlebih lagi, Taihua Trading Company telah memberi mereka diskon 1 poin persentase untuk penjualan produk Songjiang, Feng Yu, Aihua, dan merek lainnya. Jika mereka masih tidak menghargai mereka, mereka pasti tidak akan pernah bekerja sama lagi. Perusahaan lain mungkin mempertimbangkan biaya dan faktor-faktor lain untuk kompromi, tetapi mereka sangat memahami temperament Tuan Feng, bos Taihua Trading Company. Kerjasama memang menguntungkan semua pihak, tetapi pengkhianatan adalah jalan terakhir. Mereka gagal mengembangkan pasar Cina, yang terbesar di Asia, dan pasar dalam negeri mereka ditembus oleh merek lain, yang membuat mereka sangat marah. Namun, mereka tidak terlalu menganggap serius merek-merek Tiongkok ini. Lagi pula, selain Gianlibao, tidak ada merek lain yang memiliki reputasi di AS. Meskipun produk-produk tersebut masuk ke supermarket, di mata Coca-Cola dan Coca-Cola, mereka hanyalah pelengkap dan tidak akan berdampak apapun pada kedua merek tersebut. Namun tak lama kemudian, Coca-Cola dan Coca-Cola menyadari bahwa mereka telah meremehkan perusahaan minuman Cina ini. Botol lagi. Pot lagi. Promosi besar-besaran untuk minuman Huaxia. Tutup botol atau cincin tariknya tercetak kata ini, dan kamu bisa menukarkannya dengan produk yang sama dengan kapasitas yang sama di toko manapun. Jenis iklan ini diterbitkan di surat kabar besar di Amerika Utara, menempati 1 halaman penuh dan tayang selama seminggu. Metode promosi ini mengejutkan Coca-Cola dan Lecho. Ini jelas merupakan taktik mengorbankan keuntungan untuk merebut pangsa pasar. Umumnya, perusahaan yang menggunakan metode ini adalah perusahaan yang berada dalam posisi dominan dan lebih kuat. Jenis promosi ini biayanya jauh lebih besar daripada iklan, dan memerlukan kerja sama pengecer dan distributor, yang juga membayar biaya. Kedua perusahaan kokain itu tak pernah menyangka ada produk minuman Cina yang berani menggunakan cara seperti itu. Dari mana mereka mendapatkan uang sebanyak itu? Namun mereka tetap yakin bahwa produk mereka memiliki rasa yang lebih enak dan basis konsumen mereka lebih loyal dan tidak akan terpengaruh oleh cara promosi sederhana seperti hadiah. Namun tak lama kemudian, berita dimuat di surat kabar bahwa promosi hadiah telah ditingkatkan. Gianlibao, Kili, dan merek minuman kaleng lainnya menawarkan promosi besar dengan hadiah yang lebih besar. Anda tidak hanya bisa mendapatkan 1 kaleng lagi, tetapi juga mendapatkan pemutar CD IWA, kipas angin super merek Feng Yu, VCD super merek Feng Yu, dan masih banyak lagi. Hadiah-hadiah ini diberikan secara gratis oleh Feng Yu. Feng Yu tampaknya mengalami kerugian, tetapi merek Feng Yu dan IWA juga muncul di iklan surat kabar dan diingat oleh lebih banyak konsumen. Yang tidak dapat dibayangkan oleh keduanya adalah bahwa selain peralatan listrik ini, ada juga hadiah utama yang mewah, sebuah mobil merek Songjiang.
Minum soda ternyata bisa bikin kamu menang mobil. Promo besar ini bikin semua orang tergila-gila. Hanya dalam beberapa hari, penjualan produk seperti Jianlibao, Kili, dan Kingshuang meroket, dan penjualan minuman Cina lainnya yang ditempatkan di samping produk ini juga meningkat sampai batas tertentu. Supermarket-supermarket tersebut juga bekerja sama, misalnya dengan memasang papan reklame di luar supermarket dan di samping rak-rak. Lagi pula, biaya promosi tidak ditanggung oleh mereka, dan mereka tetap bisa menarik pelanggan melaluinya. Hadiah Feng Yu adalah Songjiang Cross Country. Riset pasar menunjukkan bahwa penampilan dan performa model ini paling cocok untuk pasar Amerika Utara. Lalu, ada kendaraan niaga Songjiang Red Star. Namun, selama riset pasar di Amerika Serikat, tim Olimpiade Nasional Songjiang, model terlaris di Tiongkok, dianggap banyak orang kurang bergaya, performanya kurang, maupun kenyamanannya kurang. Dengan alasan yang sama, Songjiang Automobil tidak memerlukan iklan apapun. Perusahaan itu telah dikenal banyak orang Amerika hanya karena menjadi hadiah. Untuk mendukung delegasi Olimpiade Tiongkok kali ini, Feng Yu mengangkut ratusan mobil Songjiang. Beberapa di antaranya disimpan untuk penggunaan pribadinya, dan sisanya tentu saja digunakan untuk periklanan. Kami tidak berharap merek ini akan menjadi populer di Amerika Utara dalam semalam. Tetapi setelah melakukan begitu banyak upaya, kami harus membuat merek Songjiang terkenal di Amerika Serikat. Di setiap negara bagian, Feng Yu menghubungi dealer dan meninggalkan 3 model untuk dilihat, dikendarai, dan dipesan oleh pelanggan. Pada akhirnya, masih ada beberapa mobil tersisa, dan Feng Yu berpikir ia tidak akan menggunakannya. Jadi ia menggunakannya untuk iklan. Dia juga ingin menguji apakah orang Amerika menyukai mobil Cina. Sekalipun dia hanya bisa menghasilkan 1.000 per mobil, dengan penjualan 10.000 per tahun, itu tetap akan menghasilkan keuntungan 10 juta. Seminggu setelah promosi hadiah utama dimulai, sebuah suara muncul di surat kabar yang mengatakan bahwa meminum minuman Huaxia dapat memenangkan sebuah mobil, yang merupakan penipuan karena tidak ada seorang pun yang pernah memenangkannya. Beberapa CD, kipas angin super elektrik, dan VCD super memang dimenangkan, dan bahkan diiklankan di surat kabar. Tapi di mana mobil yang paling dinantikan? Mengapa tidak ada? Feng Yu juga sedikit frustrasi. Produk berhadiah itu jelas sudah dipajang di rak, jadi mengapa tidak ada yang datang untuk mengambilnya? Pada akhirnya, Feng Yu tidak punya pilihan selain mencari calo. Menjual sebotol minuman yang pasti memenangkan hadiah utama kepada seorang pria kulit hitam. Ketika pria berkulit hitam itu membuka tutup botol, ia melompat. Semua orang di sekitarnya berkerumun dan melihat dengan jelas bahwa ia telah memenangkan sebuah SUV senilai 30.000. Berita ini langsung dimuat di surat kabar. Setelah berita ini diumumkan, surat kabar juga mengumumkan bahwa masih ada 19 mobil yang belum dimenangkan, yang semakin mendorong penjualan. Meskipun ekonomi AS jauh lebih baik daripada Tiongkok, tidak semua orang mampu membeli mobil. Dan kendaraan off-road Songjiang ini sangat populer di kalangan orang kulit hitam. Penampilannya yang gagah dan performanya yang bertenaga. Yang terpenting, mobil ini bisa dibeli hanya dengan 59 sen. Setelah kehebohan ini, penjualan minuman ini meningkat 8 poin persentase lagi. Huaxia Beverage telah membangun pijakan di Amerika Utara. Kapan saatnya dua rival duduk bersama? Ketika pesaing ketiga muncul dan mengancam posisi mereka. Musuh dari musuhku adalah temanku. Brand, kepala penjualan Coca-Cola di Amerika Utara, dan Okafor, kepala penjualan PepsiCo di Amerika Utara, duduk bersama hari ini. Jika para wartawan melihat ini, saya penasaran apa yang akan mereka tulis merger antara kedua perusahaan. Saya dapat kabar. Kontrak minuman Cina yang masuk ke supermarket itu sama dengan kontrak kita. Wajah Brand dipenuhi kekhawatiran. Ia tidak mengerti apa yang salah dengan para manajer supermarket. Bagaimana mungkin minuman Cina itu bisa dibandingkan dengan minuman mereka? Mengapa mereka diberi syarat yang begitu menguntungkan? Menurut data yang saya peroleh, penjualan minuman Cina tersebut di supermarket bulan lalu mencapai 8% dari total penjualan minuman non-alkohol. Okafor tidak menyangka momentum pertumbuhan minuman Cina tersebut akan begitu kuat. Meskipun 8% mungkin tidak tampak tinggi, masih terdapat selisih yang signifikan dibandingkan dengan angka-angka tersebut. Namun, perlu diingat, ini baru bulan pertama. Pangsa pasar kedua perusahaan yang semula sebesar 85% telah turun menjadi 81%. Dalam 1 bulan, pangsa pasar mereka turun sebesar 4%. Meskipun ini hanya data di supermarket, penjualan supermarket menyumbang proporsi yang besar terhadap total penjualan mereka. Secara khusus, mereka menemukan bahwa selain supermarket, beberapa toko eceran lain juga mulai menjual minuman Huaxia, yang sangat memengaruhi minat mereka. Kuenya sangat kecil. Kalau yang lain menggigit lebih besar, mereka akan mengurangi 1 gigitan. Awalnya, mereka berencana bergabung dengan Huaxia untuk menghancurkan Huaxia Beverage, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Huaxia bukan hanya akan gagal menghancurkan mereka, tetapi base camp mereka sendiri malah akan diserang oleh pihak lain. Pernahkah Anda menyelidiki apa yang menyebabkan lonjakan penjualan minuman Cina tersebut? Tanya Brand. Mereka juga sudah mencoba minuman-minuman Cina tersebut, dan menurut mereka rasanya tidak seenak produk mereka.
Tentu saja, minuman-minuman ini juga punya kelebihan. Seperti banyak orang yang suka kopi tapi tidak suka cola. Selera setiap orang berbeda-beda. Meskipun minumannya terasa enak, lonjakannya seharusnya tidak sedramatis ini. Apa karena promosi berhadiah itu? Karena kaleng tambahan itu? Atau karena hadiah utama sebuah mobil? Selain promosi hadiah, saya benar-benar tidak bisa memikirkan alasan lain. Yah, sepertinya ada alasan lain. Seorang reporter memotret Bill Gates membeli Huaxia Kili saat berbelanja di supermarket. Konon Kili sangat populer di kalangan insinyur Microsoft dan dapat memberi orang lebih banyak energi, bahkan lebih baik daripada kopi. Semua ini dilaporkan di surat kabar. Okafor tidak begitu mempercayai semua ini, tetapi ia membaca di koran bahwa Bill Gates memang menaruh beberapa kaleng keurik di keranjang belanja. Dan seorang reporter juga melihat keurik di meja Balmer saat mewawancarai wakil presiden Microsoft. Minuman fungsional asal Tiongkok ini konon katanya mampu menghilangkan rasa lelah, menambah tenaga, dan sebagainya. Bagi Anda yang harus bekerja lembur dan begadang, minuman jenis ini sangat dibutuhkan. Ini semua tipuan Feng Yu. Ia merekomendasikan minuman Cina, terutama Kili, kepada Microsoft. Ia bahkan dengan antusias mensponsori satu batch untuk dicicipi para insinyur. Adapun Bill Gates yang membeli Kili, itu adalah hasil rekomendasi antusias Feng Yu. Saat itu, Feng Yu bahkan belum mensponsori Kili dengan Microsoft. Foto ini diambil tentu saja karena para reporter telah diberitahu sebelumnya. Bill Gates didukung dengan cara ini. Microsoft juga terwakili dengan cara ini. Surat kabar mengklaim bahwa ini adalah air ajaib lain dari timur, seperti Jian Libao di Olimpiade. Kili ini, bagi para insinyur, seperti Jian Libao bagi para atlet, keduanya memiliki kekuatan ajaib. Ketika Feng Yu pertama kali menghadiahkan Kili kepada karyawan Microsoft, Paul Allen cukup meremehkannya. Ia menganggap standar yang sangat rendah bagi seorang direktur Microsoft untuk menjual soda. Paul Allen yang arogan selalu meremehkan perusahaan minuman besar seperti Coca-Cola dan PepsiCo. Ia percaya bahwa perusahaan teknologi internet seperti Microsoft, yang dapat mengubah dunia, adalah tren perkembangan masa depan. Keuntungan Microsoft terus meningkat dan harga sahamnya terus naik. Bukankah ini membuktikan hal tersebut? Menurut mereka, bahkan jika CEO Coca-Cola atau Pepsi bergabung dengan Microsoft sebagai manajer tingkat menengah, hal itu dianggap sebagai kemajuan. Namun, Feng Yu, seorang direktur Microsoft, justru pergi untuk menjual soda, yang merupakan aib bagi Microsoft. Ia bahkan mencoba merayu para insinyur Microsoft dengan hadiah-hadiah kecil seperti minuman gratis, yang sungguh lelucon. Namun, ia tidak pernah mempertimbangkan mengapa keuntungan Coca-Cola dan Pepsi tetap begitu tinggi. Sepopuler apapun perusahaan teknologi internet, orang-orang tetap perlu makan, minum, buang air besar, dan buang air kecil. Jelas lebih banyak orang yang minum Coca-Cola daripada yang membeli komputer. Tentu saja, Paul Allen tidak menyangka bahwa Feng Yu tidak berusaha menyenangkan para insinyur Microsoft dan memenangkan hati mereka dengan memberikan minuman gratis. Ini hanyalah promosi komersial. Gunakan merek Microsoft untuk mempromosikan Kili. Konon, dalang dibalik minuman-minuman Cina ini adalah direktur Microsoft di Tiongkok. Brand tidak begitu percaya ketika mendengarnya. Perangkat lunak komputer dan minuman adalah dua industri yang sama sekali tidak berhubungan. Itu taipan misterius Tiongkok itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada berita bahwa semua insinyur Microsoft minum minuman Tiongkok? Dan promosi hadiah mereka sangat royal. Belum lagi barang elektroniknya, mereka bahkan punya mobil. 8 mobil telah memenangkan hadiah, dan surat kabar memberitakannya di mana-mana. Apa yang akan kau lakukan? Brand menatap Okafor. Secara teori, Coca-Cola dan Pepsi tidak perlu melakukan promosi berhadiah. Mereka sudah memiliki basis konsumen yang besar, jadi tidak masalah jika mereka meluncurkan produk baru. Sekalipun mereka mengusulkan promosi berhadiah, Dewan Direksi yang bangga tidak akan memberi mereka promosi yang sama seperti yang diberikan Huaxia Beverage. Paling-paling, mereka hanya akan memberi mereka satu kaleng lagi, tetapi mereka bahkan tidak akan mendapatkan peralatan elektronik, apalagi mobil. Mereka semua berharap perusahaan lain akan meluncurkan promosi terlebih dahulu, sehingga mereka bisa mengklaim bahwa mereka bersaing dengannya. Kenyataannya, mereka memiliki potensi untuk menjual dengan kerugian dan sepenuhnya mengusir Huaxia Beverage dari Amerika Utara. Namun, melakukan hal itu akan dianggap sebagai monopoli, yang dapat mengakibatkan denda yang besar, kerusakan citra merek, dan potensi pengucilan dari Huaxia. Setelah berdiskusi, keduanya memutuskan untuk menunggu. Menunggu sampai hiruk-pikuk promosi Huaxia Beverage mereda. Lagi pula, perusahaan minuman di Huaxia tidak terlalu kuat, dan promosi jangka panjang mustahil dilakukan. Baik Coca-Cola maupun Coca-Cola telah berinvestasi besar dalam periklanan selama Olimpiade, yang pasti akan berdampak buruk pada Huaxia Beverage lagi. Namun, kali ini mereka menemukan kabar buruk lainnya. Huaxia Beverages telah memasuki pasar di banyak negara Eropa, dimulai dari supermarket, dan juga mendistribusikan produknya di banyak jaringan supermarket besar pada saat yang bersamaan.
Kemampuan penjualan yang begitu kuat akhirnya membuat mereka merasakan krisis yang serius. Para direktur Microsoft tidak punya banyak koneksi atau pengaruh di Eropa, kan? Jadi, fakta bahwa Huaxia Beverages bisa dengan cepat memasuki begitu banyak supermarket sungguh mengerikan. Pada saat ini, kedua Les merasa mereka harus melawan. Guangzheng, terima kasih atas kerja kerasmu. Aku tak menyangka kita juga bisa membuka pasar Eropa. Feng Yu dan Fu Guangzheng merayakannya sambil memegang cerutu dan sampanye. Baik di Eropa maupun Amerika, penjualan semua minuman Tiongkok dipercayakan kepada perusahaan bernama Beverage Major League. Tentu saja, pemilik perusahaan ini adalah Feng Yu. Perusahaan ini bukanlah perusahaan yang berfokus pada mencari keuntungan, tetapi bertujuan untuk membantu mempromosikan merek minuman Cina ke Eropa dan Amerika Serikat, jadi Feng Yu tidak mengizinkan Fu Guangzheng untuk berinvestasi. Namun, Feng Yu telah mengakuisisi 5 pabrik pengalengan di Amerika Serikat dan Kanada, sementara Fu Guangzheng juga telah mengakuisisi beberapa pabrik pembotolan di Eropa. Ia juga optimistis minuman-minuman tersebut dapat merambah pasar Eropa. Jika minuman susu juga dapat memperoleh pijakan di Eropa dan Amerika Serikat, mereka akan terus mengakuisisi produsen susu. Kerja keras itu nomor 2. Tapi apakah produsen minuman Tiongkok itu bisa bertahan masih jadi pertanyaan. Setidaknya mereka pasti akan rugi tahun ini, dan bahkan mungkin rugi tahun depan, Fu Guangzheng mengingatkan. Pengembangan pasar menimbulkan biaya yang sangat besar, tidak hanya biaya iklan, tetapi juga biaya masuk ke supermarket, biaya transportasi dan penyimpanan yang tinggi, biaya promosi, dan sebagainya. Produk baru selalu ada harganya saat memasuki pasar. Dan investasi itu tidak selalu membuahkan hasil. Bahkan perusahaan raksasa seperti Coca-Cola gagal total dalam upaya sebelumnya untuk mempromosikan minuman teh di Tiongkok. Meskipun telah menghabiskan dana iklan yang besar dan memanfaatkan saluran penjualan Coca-Cola yang luas, perusahaan tersebut tetap tidak dapat bersaing dengan perusahaan minuman teh seperti Master Kong dan Uni-President, yang memaksa mereka untuk mengakui kekalahan. Perusahaan saya, BML, tidak menghasilkan uang dari mereka, dan itu sudah cukup adil. Jika mereka tetap tidak mau bertahan, saya tidak akan memaksa mereka. Setidaknya promosi Jianlibao, Kili, dan minuman teh cukup efektif. Jika merek-merek ini bisa sukses, semua usaha kami akan sepadan. Aliansi yang longgar rentan terhadap masalah. Meskipun perusahaan-perusahaan tersebut jelas diuntungkan, mereka tetap merasa dirugikan. Kesalahannya adalah Anda tidak menghasilkan uang. Semakin sedikit uang yang Anda hasilkan, semakin banyak pula yang akan mereka minta. Mereka tidak peduli apa yang Anda pikirkan. Lagi pula, Anda adalah pemegang saham Wahaha dan Jianlibao. Anda bilang Anda mempromosikan merek minuman Huaxia, tetapi mereka pikir Anda menggunakan merek mereka untuk meningkatkan daya saing Wahaha dan Jianlibao. Kalau tidak, mengapa mereka tidak bisa mendapatkan peralatan elektronik dan mobil dalam promosi besar berhadiah ini? Fu Guangzheng menggelengkan kepalanya dan berkata, peralatan dan mobil-mobil itu semua sumbangan saya pribadi. Saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk itu. Saya ingin menyumbang untuk bisnis saya. Saya tidak ada hubungannya dengan itu. Buat apa saya membayar begitu mahal untuk itu? Feng Yu akhirnya mengerti arti sedikit kebaikan, dendam yang besar. Meskipun ia memang berniat menggunakan merek-merek tersebut untuk meningkatkan daya saingnya, merek-merek tersebut jelas lebih menguntungkan. Namun, perusahaan-perusahaan tersebut tidak terlalu mementingkan pengembangan pasar Eropa dan Amerika. Awalnya, mereka berpikir bahwa mereka dapat menghasilkan uang dengan menjual produk mereka di sini. Semakin banyak mereka menjual, semakin besar pula keuntungan yang akan mereka peroleh. Tapi sekarang, semakin banyak kita menjual, semakin banyak pula kerugian kita. Meskipun kesadaran merek meningkat, apa gunanya kalau kita tidak menghasilkan uang? Feng Yu cukup frustrasi dengan pandangan picik ini. Untungnya, Zhong Qingxian dan Li Jingwei mendukung Feng Yu dan sangat menyadari pentingnya pasar dan merek. Tidak masalah jika mereka rugi di awal. Mereka siap rugi selama 1, 2, atau bahkan 3 tahun. Selama mereka bisa mendapatkan pijakan di pasar Eropa dan Amerika, cepat atau lambat mereka akan mendapatkan kembali modalnya. Keuntungan mereka di Tiongkok cukup untuk memastikan rantai modal mereka tetap utuh. Pesaing yang paling vokal adalah Master Kong dan Uni-President dari Taiwan. Mereka yakin bahwa minuman teh mereka tidak dipromosikan dengan baik, dan bahwa Feng Yu sengaja mendiskriminasi mereka hanya karena mereka berasal dari Taiwan. Jika mereka tidak diperlakukan berbeda, dapatkah Uni-President dan Master Kong dimasukkan dalam daftar raksasa minuman? Mengingat skala bisnis minuman mereka saat ini, Anda memang sangat sukses di industri mie instan, dan Uni-President masih menjadi perusahaan mie instan terbesar di dunia. Namun, dalam hal minuman, kedua perusahaan tersebut kurang berhasil, dan Master Kong adalah pendatang baru. Saat ini, kedua perusahaan hanya punya minuman teh, dan rasanya tidak lebih enak daripada Wahaha, Robust, atau Jianlibao. Mereka belum berinvestasi banyak, dan promosi supermarket sudah cukup bagus. Kenapa mereka mau promosi lewat koran? Kalau bisa menawarkan promosi untuk 1 botol lagi, kenapa tidak? Menurut kedua perusahaan ini,
Mereka tidak akan melakukan promosi semacam ini, dan perusahaan seperti Wahaha dan Lebao juga tidak diizinkan melakukannya. Jika tidak maka akan menjadi pertikaian antara orang-orang mereka sendiri. Sementara itu, kedua perusahaan meningkatkan kapasitas produksi dan mulai merebut pangsa pasar di Tiongkok. Mereka mengadopsi strategi yang sama, yaitu mengepung kota-kota dari pedesaan, menjual produk mereka terlebih dahulu ke kota kecil dan kabupaten, sambil mengabaikan kota. Soal harga, tentu saja 50 sen lebih murah daripada minuman teh Wahaha dan Robust. Jika Anda menjualnya seharga 2 yuan, kami akan menjualnya seharga 1,5 yuan. Feng Yu jelas tidak bisa mengendalikan taktik penjualan seperti itu. Sebenarnya, justru bagus jika semua orang membedakan diri satu sama lain. Masalahnya, As menuntut barang tersebut, dan kedua perusahaan justru mengurangi pengiriman mereka. Alasan mereka sangat sederhana. Bukankah kita akan memasok supermarket Eropa? Penjualan domestik kita tiba-tiba meningkat, dan kapasitas produksi kita tidak dapat mengimbanginya untuk saat ini. Tetapi kami jamin kapasitasnya akan pulih bulan depan. Mereka tidak menghasilkan uang di As. Jadi meskipun harganya lebih rendah di pasar Tiongkok, mereka tetap untung karena tidak perlu membayar biaya transportasi dan penyimpanan. Khususnya, harga produk mereka di As lebih rendah daripada Wahaha dan Robust. Di satu sisi, mereka menghasilkan uang, di sisi lain, mereka tidak. Siapapun yang tahu apa yang harus dipilih pasti tahu, kan? Selain itu, mereka telah membangun kehadiran yang kuat di pasar Eropa dan Amerika, setidaknya telah memasuki jaringan supermarket dan mengalami pertumbuhan penjualan yang signifikan. Mereka ingin menunggu sampai pasar Amerika dapat mencapai penjualan tersebut tanpa biaya iklan, sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan. Akan lebih baik lagi jika penjualan dapat ditingkatkan lebih lanjut. Pendekatan mereka saat ini adalah menundanya, terus mempertahankan eksposur merek, menolak untuk terus membayar iklan, dan mengurangi pasokan produk untuk meminimalkan kerugian dan terus memperluas kesadaran merek mereka. Di samping produk yang laris, kesadaran merek mereka pasti akan meningkat. Mengenai klausul dalam perjanjian yang menyatakan bahwa jika persyaratan pasokan tidak terpenuhi, mereka akan secara sukarela menarik diri dari pasar Eropa dan Amerika, mereka sama sekali tidak mematuhinya. Mereka tidak hanya mengurangi pasokan, tetapi juga menolak untuk menarik diri dari pasar. Perilaku nakal ini membuat Feng Yu marah. Sepertinya dia perlu memberi peringatan kepada kedua perusahaan ini. Ada banyak jenis minuman teh, dan kedua perusahaan Anda tidak terkecuali. Karena Anda tidak mau mematuhi perjanjian, jangan salahkan saya jika saya juga akan menindak minuman teh Anda di Tiongkok. Feng Yu menghubungi Zhong Qingxian dan Li Jingwei untuk membahas masalah ini dan meminta mereka memberikan ultimatum terakhir kepada kedua perusahaan. Mereka harus mematuhi perjanjian dan mengirimkan barang segera setelah jatuh tempo, atau menarik diri sepenuhnya dari pasar Eropa dan Amerika dan membayar ganti rugi. Sebelum Feng Yu dan timnya dapat menjatuhkan sanksi pada kedua perusahaan tersebut, mereka menemukan bahwa kedua perusahaan Le Choke telah mengambil tindakan. Coca-Cola terus mensponsori Olimpiade As, memberikan dukungan kepada tim olahraga dan atlet dari lebih dari 200 negara dan wilayah. Sejak 1928, dukungan Coca-Cola untuk Olimpiade tidak pernah berhenti. PepsiCo telah merekrut beberapa bintang dari olahraga seperti sepak bola dan bola basket. Kami mendoakan yang terbaik bagi mereka di Olimpiade. Minum Coca-Cola dan menangkan tiket Olimpiade. Minum Pepsi, menangkan jersey Olimpiade. Coca-Cola dan Pepsi mulai menggembar-gemborkan Olimpiade Atlanta tahun ini dan mulai beriklan seputar tema ini. Tahun ini, perhatian dunia akan tertuju pada Atlanta. Selama kita beriklan dengan baik di sini, itu sama saja dengan mempromosikannya ke seluruh dunia. Peningkatan belanja iklan di pasar Amerika Utara merupakan peluang sempurna bagi mereka untuk menyerang minuman Cina yang sedang melonjak. Mereka berani datang ke markas mereka, jadi mereka harus memberi mereka pelajaran. Tuan Feng, intensitas iklan Coca-Cola dan Pepsi tiba-tiba meningkat, dan mereka telah mengontrak banyak atlet ternama. Setelah Olimpiade, penjualan produk mereka akan terus meningkat karena performa baik para atlet ini. Haruskah kita melakukan sesuatu? Tanya Lin Qishu. Tentu saja kita harus melakukan sesuatu. Atlet memiliki efek iklan yang besar, terutama karena ini adalah tahun Olimpiade, dan nilai merek atlet akan meningkat secara signifikan. Anda dapat menghubungi beberapa atlet terkenal, seperti pelari cepat Michael Johnson dan pemain bola basket Grant Hill, dan menanyakan harga mereka. Nilai komersial atlet tidak terlalu dihargai di Tiongkok, tetapi sangat berkembang di Eropa dan Amerika Serikat. Atlet terkenal, terutama atlet kelas dunia, memiliki nilai komersial yang sangat tinggi. Sebenarnya, ada banyak atlet yang bisa dipilih, tetapi tidak mudah untuk memiliki pengaruh di dunia. Saat ini, sepak bola adalah olahraga paling populer. Namun, seperti yang baru saja dikatakan Direktur Lin Qi, Pepsi sedang gencar merekrut pemain sepak bola, dan hanya sedikit nama besar yang tersisa. Atlet juga harus mempertimbangkan penampilan mereka. Yang jelek ditakdirkan untuk kurang bernilai komersial dibandingkan yang tampan. Saat itu, Ronaldinho juga sangat populer di dunia sepak bola, tetapi ia tidak menerima banyak kontrak iklan seperti Owen.
Apakah karena tingkat keahliannya? Tidak. Manajer klub kemudian menjelaskan alasannya. Menurut Anda, berapa banyak penggemar yang akan membeli jersey seseorang yang mirip Ronaldinho? Oleh karena itu, dalam hal mempromosikan produk secara global, sulit bagi orang kulit hitam untuk mendapatkan kontrak besar, dan pengaruh mereka memang jauh lebih kecil daripada orang kulit putih. Bahkan di kalangan orang kulit putih, penampilan yang tidak biasa tidak dapat diterima. Penampilan yang buruk dapat sangat memengaruhi nilai komersial mereka. Sehari kemudian, agensi Lins menyampaikan kabar buruk kepada Feng Yu. Pertama, pelari cepat Michael Johnson telah dikontrak oleh Coca-Cola. Kedua, pemain favorit Feng Yu, Grant Hill, salah satu pemain bola basket Amerika terpopuler, juga telah dikontrak oleh Coca-Cola. Harga para atlet yang dipertimbangkan kemudian sangat tinggi. Ketika mereka mendengar bahwa itu adalah merek Cina, mereka secara naluriah menolak. Mereka adalah selebritas di bidangnya masing-masing, tipe yang tidak akan tunduk pada siapapun kecuali bumi. Tentu saja, ketika mendukung suatu produk, mereka harus memilih yang terbaik. Jika Coca-Cola meminta mereka menjadi juru bicara mereka, biaya dukungan mereka mungkin hanya beberapa ratus ribu dolar setahun. Tetapi jika China Beverage meminta mereka menjadi juru bicara mereka, maka tidak ada peluang untuk mendapatkan kurang dari 1 juta dolar. Karena mereka percaya bahwa mendukung produk Cina akan mempengaruhi citra mereka, yang pada gilirannya akan mempengaruhi nilai komersial mereka. Lagi pula, mereka masih memandang rendah produk-produk Tiongkok. Meskipun surat kabar mempromosikan teori ancaman Tiongkok dan mengatakan bahwa ekonomi Tiongkok sedang booming, mereka tetap mengatakan bahwa Tiongkok memproduksi produk-produk berkualitas rendah yang sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan produk-produk Amerika Serikat. Bahkan atlet ternama pun tak mau menurunkan harganya, tanya Feng Yu sambil mengerutkan kening. Meskipun ia telah mengontrak beberapa atlet Tiongkok, seperti Wang Junxia, Fu Mingxia, dan Deng Yaping, yang berpeluang meraih medali emas, pengaruh dukungan atlet perempuan jauh lebih kecil dibandingkan dukungan atlet laki-laki. Sedangkan untuk atlet laki-laki, ia hanya mengontrak 3 atlet Li Xiaoshuang, Liu Guoliang, dan Kong Linghui. Para atlet ini mendukung berbagai macam produk, dan semuanya adalah produk bermerek atas nama Feng Yu, sehingga tidak memberi kesempatan bagi yang lain. Pasti ada atlet Tiongkok lain yang akan memenangkan kejuaraan, tetapi Feng Yu tidak dapat mengingatnya. Feng Yu juga menawarkan kontrak jangka panjang kepada Fu Mingxia dan Kong Linghui karena mereka memiliki citra terbaik dan akan mempertahankan kondisi atletik yang prima. Setidaknya di Olimpiade berikutnya, mereka akan tetap menjadi juara. Namun, pengaruh atlet Tiongkok jauh lebih kecil dibandingkan dengan atlet Eropa dan Amerika, terutama tenis meja, loncat indah, dan atlet lainnya, yang pengaruhnya jauh lebih buruk, terutama di pasar Eropa dan Amerika. Sepak bola, basket, lari cepat, dan lain-lain mempunyai pengaruh paling besar dan tentu saja nilai paling tinggi. Feng Yu sudah mengantisipasi biaya endorsement untuk atlet akan tinggi, jadi ia menanyakan harga pasarannya terlebih dahulu. Namun, ia terkejut mengetahui bahwa merek tersebut berasal dari Tiongkok dan permintaannya sangat tinggi. Di antara para pemain sepak bola dan bola basket, siapa saja yang dipilih kedua perusahaan sebagai sponsor? Dan siapa yang Anda sebutkan untuk sisanya? Feng Yu berpikir sejenak dan bertanya. Sepertinya ia hanya bisa menemukan beberapa atlet cadangan. Lin Qi mengeluarkan formulir yang telah disiapkan, yang dengan jelas menandai mana yang berada di bawah Coca-Cola, mana yang berada di bawah Pepsi, dan beberapa yang mendukung minuman lainnya. Di antara bintang-bintang yang tersisa yang telah dihubungi, harga penawaran untuk masing-masing bintang ditandai di bagian belakang. Tampaknya mereka telah menyetujuinya, dan harga penawarannya adalah 1 juta dolar AS. Ini lelucon sialan. Berapa penghasilan pemain basket dan sepak bola sekarang? Dan ini minuman, bukan produk olahraga. Kenapa harganya begitu mahal? Tawaran untuk pemain basket masih relatif rendah, tetapi harga untuk pemain sepak bola bahkan lebih tinggi. Lucunya, mereka tidak minum Coca-Cola sama sekali. Coca-Cola dapat menyebabkan hilangnya kalsium dan juga mengandung kafein, jadi atlet dilarang meminumnya, kata Direktur Lins dengan marah. Jian Libao mereka adalah minuman olahraga, dan produk baru Kili juga sangat cocok untuk para atlet. Saya tidak tahu apa pendapat para penggemar tentang para atlet yang mempromosikan minuman yang sama sekali tidak boleh mereka minum. Pemain sepak bola? Ya, bagaimana mungkin aku bisa melupakannya? Kamu bilang semua bintang tim Brasil direkrut oleh Baisi? Tanya Feng Yu. Ya, kenapa kita tidak merekrut pemain cadangan dan pemain yang belum dikenal? Kalau Brasil menang, pasti ada pengaruhnya juga, kan? Tanya Lin Qishu. Tidak, kami tidak merekrut pemain dari tim Brasil. Kami merekrut atlet dari Nigeria, kata Feng Yu sambil tersenyum. Tim mana? Nigeria? Mereka dari Afrika, kan? Tanya Lin Qi penasaran. Kalaupun Brasil tidak bisa merekrutnya, masih ada Portugal, Argentina, dan sebagainya. Harga bintang-bintang itu memang sedikit lebih mahal, tapi mereka bintang sungguhan. Apa yang dimiliki Nigeria? Mereka dari Afrika. Kalian mungkin tidak tahu ini,
Tapi mereka juara Piala Afrika terakhir dan salah satu dari 16 tim teratas di Piala Dunia terakhir. Hubungi tim mereka. Aku ingin merekrut beberapa pemain inti mereka. Pepsi menandatangani kontrak dengan Brasil? Menarik. Di kompetisi sepak bola Olimpiade ini, Nigeria bahkan melangkah lebih jauh dari Brasil untuk lolos. Memikirkan kemenangan Nigeria atas Brasil, Feng Yu sangat tertarik melihat bagaimana orang-orang dari Baisi akan menangis. Tuan Wei, saya sudah mengatakan semua yang seharusnya saya katakan. Terserah Anda mau mendengarkan atau tidak. Sesuai kesepakatan kita, Anda memang telah melanggar kontrak. Jangan berpikir Anda punya hak istimewa hanya karena Anda dari Taiwan. Zhong Qingxian bersandar di sofa, menatap Wei Yingzhou yang sedikit terkejut di depannya. Ia sebenarnya sangat senang. Sebenarnya pada awalnya tidak ada satupun yang mau menggandeng Master Kong dan Uni Presiden. Namun Ketua Gabungan Industri Minuman mengatakan bahwa kedua belah pihak di Selat Taiwan merupakan satu keluarga, maka dari itu kedua perusahaan tersebut diikutsertakan dalam aliansi minuman. Setelah bergabung dengan aliansi minuman, mereka juga sangat memperhatikan kedua perusahaan Taiwan ini. Tetapi pada akhirnya, tindakan kedua perusahaan tersebut sangat mengecewakan. Apakah mereka benar-benar berpikir bisa bertindak sewenang-wenang hanya karena mereka perusahaan Taiwan? Tiongkok memang berniat menenangkan Taiwan, tetapi tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Apalagi ini adalah perilaku bisnis yang normal. Bosong, kita mengalami masalah, itu tidak disengaja. Tidak perlu dijelaskan lagi. Aku sudah mengatakannya. Ini keputusan aliansi minuman. Aku beri waktu 3 hari untuk mempertimbangkannya. Zhong Qingxian terlalu malas untuk melanjutkan dan berdiri untuk pergi. Ketika dia kembali ke hotel, terdengar ketukan di pintu dan Li Jingwei masuk. Saya juga menyampaikan pesan ini kepada Tuan Luo dari Presiden Uni, tetapi dia tampaknya tidak percaya bahwa kita bisa berbuat apapun terhadap mereka, cibir Li Jingwei. Begitu pula dengan Master Kong. Mereka pikir kita bisa menoleransi apapun. Kurasa kita sebaiknya memotong saja pembayaran mereka untuk barang bulan ini sesuai perjanjian. Ekspresi Zhong Qingxian juga muram. Faktanya, produksi minuman teh oleh Master Kong dan Uni Presiden telah memengaruhi kepentingan Wahaha. Lagi pula, Wahaha adalah produsen dan penjual minuman teh terbesar di Tiongkok. Mereka perusahaan Taiwan. Kalau sampai terjadi keributan, apa kita bisa bertahan? Pimpinan belum merespons, tanya Li Jingwei dengan nada khawatir. Hubungan lintas selat sudah sangat tegang. Jika ini diangkat ke level politik, mereka tidak akan mampu mengatasinya. Tuan Feng bilang dia akan menyelesaikannya, jadi kita bisa tenang. Jangan remehkan usia Tuan Feng yang masih muda, tapi dia punya koneksi yang sangat kuat di pucuk pimpinan. Zhong Qingxian sangat tenang. Sekalipun langit runtuh, ada orang-orang tinggi yang menopangnya. Pak Feng, kedua perusahaan memberikan tanggapan yang sama. Mereka sedang menghadapi kesulitan dan beberapa masalah kapasitas produksi. Mereka bilang masalah ini akan diselesaikan dalam 2 bulan. 2 bulan kemudian, mereka berharap menunggu pasar terbuka agar bisa memanfaatkannya. Respons mereka kemungkinan akan sama dalam 2 bulan menunggu hingga merek-merek Tiongkok mendapatkan pijakan di tahun depan. Dan setelah kapasitas produksi mereka di Tiongkok meningkat dan keuntungan meningkat, mereka akan melanjutkan pengiriman dalam jumlah besar ke Eropa dan AS, memanfaatkan pasar yang ada. Kamu berharap? Baiklah, jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Kedua perusahaan Taiwan itu tidak jujur, tidak apa-apa, saya hanya ingin memberi mereka pelajaran. Saat itu, kekuatan perusahaan BML milik Feng Yu mulai terlihat. Perusahaan-perusahaan ini tidak memiliki cabang di Eropa dan Amerika Serikat, dan semuanya menggunakan rekening perusahaan BML. Kini, Feng Yu langsung menahan pembayaran barang-barang tersebut. Apa? BML belum melunasi cicilan bulan lalu untuk kita? Sudah 3 hari. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Ketua, awalnya saya pikir itu karena perbedaan waktu antara kedua tempat. Ketika saya menelepon untuk bertanya, ternyata ada yang menahannya. Saya mencoba menghubungi seseorang kemarin, tetapi pihak yang bersangkutan sangat sulit dihubungi. Saya terpaksa menghubungi Anda. Luo Zixian melapor kepada Gao Qingyuan. Beraninya kau memotong pembayaran kita? Baiklah, aku akan segera menghubungi Ketua Ju dan menyuruhnya membayarnya. Ketua, ada juga perusahaan Master Kong. Pembayaran barang mereka juga telah ditahan. Saya pikir kita bisa bersatu. Lagi pula, kita semua orang Taiwan, kata Luo Zixian. Baiklah, kalau begitu mari kita buat masalah besar. Sebelum Master Kong dan Uni Presiden dapat mempermasalahkan hal itu, mereka mendapati diri mereka sendiri sedang dipilih. Program Oriental Horizon CCTV menayangkan aliansi minuman ke televisi, menyatakan bahwa ini merupakan langkah besar bagi perusahaan minuman Tiongkok untuk berekspansi ke luar negeri dan bersaing dengan perusahaan asing. Program ini juga menyoroti keterlibatan perusahaan Taiwan dan usaha patungan Hong Kong. Namun, saat mewawancarai Zhong Qingxian, salah satu penggagas aliansi minuman dan ketua Wahaha Group, kami mendapat jawaban yang berbeda. Awalnya, kami memilih perusahaan-perusahaan dengan kemampuan finansial dan produksi yang kuat, pengenalan merek yang tinggi,
dan rasa kebanggaan nasional yang kuat untuk bergabung dan berekspansi ke pasar luar negeri. Beberapa perusahaan Taiwan juga ingin bergabung, dan setelah riset yang komprehensif, kami memilih 2 perusahaan terkuat. Namun, keduanya tidak terlalu kuat di bidang minuman. Kami membantu mereka menunjukkan hubungan erat antara kedua sisi selat Taiwan. Tapi apa hasilnya? Kami menandatangani perjanjian, membayar berbagai biaya sesuai kesepakatan, dan aktif menjajaki pasar luar negeri. Tetapi beberapa perusahaan hanya diam saja dan meraup keuntungan. Mereka tidak hanya tidak berkontribusi, tetapi juga menghambat kami. Ketika agen kami di luar negeri meminta barang, mereka malah bilang tidak punya. Ini sangat merusak reputasi aliansi minuman kami dan mencemarkan nama baik bangsa Tiongkok kami. Zhong Qingxian juga mulai mendapat perhatian. Ketua Zhong, izinkan saya menyela. Perusahaan mana yang Anda bicarakan tadi? Atau perusahaan mana yang Anda bicarakan? Tanya reporter itu. Keduanya adalah perusahaan yang didirikan oleh orang Taiwan. Yang satu bernama Master Kong dan yang lainnya bernama Uni Presiden, ujar Zhong Qingxian tanpa ragu. Kalau tidak salah, kedua toko ini yang jual mie instan, kan? Betul. Awalnya, mereka menjual mie instan. Lalu, melihat betapa larisnya minuman teh kami, mereka pun meniru. Meniru produk kami, bahkan kemasannya pun mirip, atau bahkan rasanya pun mirip, memang tidak ada salahnya. Tapi, dalam berbisnis, kita harus selalu mengikuti aturan, kan? Dan apa saja aturannya? Itu kontraknya. Maksudmu, mereka melanggar kontrak? Ini lebih dari sekadar pelanggaran kontrak. Mereka memanfaatkan status mereka sebagai perusahaan Taiwan untuk mengintimidasi kami. Mereka melanggar kontrak lebih dari sebulan yang lalu. Dan ketika kami menghubungi mereka, mereka terus mencari-cari alasan. Beverage Alliance adalah organisasi nirlaba. Bahkan BML, perusahaan yang membantu kami terhubung dengan saluran penjualan luar negeri, tidak menghasilkan sepeser pun dan bahkan merugi. Namun, mereka semakin memburuk. Kami tidak tahan lagi dan bernegosiasi dengan mereka lagi. Tetapi mereka masih bersikap sama dan menolak untuk mematuhi kontrak. Ketua Zhong, bagaimana rencana Anda untuk menyelesaikan masalah ini pada akhirnya? Bagaimana menyelesaikannya? Patuhi kontraknya. Kontrak ini sudah sangat baik kepada mereka, tetapi mereka tetap melanggarnya. Kita tidak bisa hanya diam saja. Kita harus menyadari satu hal dari manapun mereka berasal, mereka harus mematuhi kontrak dan hukum. Kata Zhong Qingxian dengan lantang dan jelas. Zhong Qingxian, wahaha, kalian benar-benar bersikap keras terhadap kami. Segera suruh Departemen Hukum perusahaan mengambil tindakan terhadap mereka. Ketua, itu tidak akan berhasil. Menurut kontrak, kita memang telah melanggar kontrak, dan mereka juga bertindak sesuai dengan kontrak. Begini, klausul pelanggaran kontrak ini mengharuskan ganti rugi 10 kali lipat dari yang telah ditetapkan. Jika kita benar-benar pergi ke pengadilan, kita mungkin harus membayar lebih banyak lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa kita hanya akan menerima kekalahan dari si bisu ini? Tanya Gao Qingyuan dengan marah. Sebenarnya, saya pikir ini juga peluang bagus bagi kami untuk memasuki pasar Eropa dan Amerika. Saat pertama kali membuka Uni Presiden Store, kami terus merugi. Tetapi Anda bertahan selama 6 tahun. Kemudian, kami berhasil mengembalikan semua kerugian yang kami alami selama 6 tahun hanya dalam 2 tahun. Mengapa kita tidak memasok barang sesuai kontrak saja? Saya pikir selama kita mengalah, mereka akan tetap memberi kita uang berdasarkan status kita sebagai perusahaan Taiwan, kata Luo Zixian. Apa reaksi Guru Kang? Sepertinya mereka juga sedang mencari seseorang untuk menangani humas. Bagaimana kalau kita melakukan humas bersama? Saya rasa Ketua Ju bisa membantu. Silakan, masalah ini harus diselesaikan dengan baik. Pasar Tiongkok begitu besar, kita tidak boleh kehilangannya. Kita harus memperbaiki citra perusahaan kita. Kalau perlu, kita bisa menyiramkan air kotor ke Tuan Kong. Mengerti? Ide Gao Qingyuan sangat sederhana. Jika aku tidak hidup sejahtera, maka pesaing utamaku juga tidak akan hidup sejahtera. Baiklah Ketua, saya tahu apa yang harus dilakukan. Jia Tua, apa kau tidak tahu betapa tegangnya hubungan kita dengan Taiwan sekarang? Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Siapa yang menyuruhmu menyiarkan program ini? Tanya Kepala Departemen Propaganda Pusat sambil menggebrak meja. Pemimpin, jika kita tidak melaporkan insiden ini, apakah hubungan kita akan membaik? Semua orang tahu betapa arogannya Taiwan. Taiwan sudah berpaling ke Amerika Serikat, dan niatnya untuk memecah belah negara ini sudah jelas. Bela Direktur Jia. Kalau begitu Anda tidak bisa lagi melanjutkan stimulasinya. Ini bukan provokatif, ini laporan biasa. Semua berita kami benar. Apakah benar membiarkan perusahaan Taiwan merajalela di sini? Kata Direktur Jia sedikit bersemangat. Pak Tua Jia, meskipun itu kisah nyata, ada sudut pandang lain untuk melaporkannya. Apa kau tidak mengerti? Ketua, tentu saja saya mengerti ini. Tetapi jika kita memperlakukan mereka dengan baik, apakah mereka akan berterima kasih kepada kita?
Mereka menghasilkan uang dari kita, lalu menggunakan uang itu untuk membeli peralatan militer di Amerika Serikat. Saya pikir kita harus menekan ekonomi mereka agar mereka tidak punya uang untuk dihambur-hamburkan, kata Direktur Jia dengan marah. Feng Yu mengucapkan kata-kata ini kepada Direktur Jia. Bagaimana Rusia memperluas wilayahnya di masa lalu? Bukankah dengan memaksa ekonomi negara lain runtuh, memaksa mereka untuk mengajukan aneksasi secara sukarela? Dan kemudian Putin berpura-pura menyelamatkan saudaranya, tetapi kenyataannya, Rusialah yang berada di balik layar. Jadi, pendekatan yang sama dapat diterapkan terhadap Taiwan. Apa ekonomi andalan Taiwan saat itu? Manufaktur dan perdagangan, diikuti oleh industri elektronik, hiburan, dan silikon. Inilah sumber pendapatan utama Taiwan. Industri hiburan secara keseluruhan sedang mengalami tren penurunan. Meskipun tidak akan runtuh, industri hiburan Tiongkok daratan akan melampaui semua negara Asia di masa mendatang. Mungkin hanya Korea Selatan yang dapat bersaing. Sedangkan industri hiburan Taiwan akan semakin lesu. Perdagangan Taiwan dan aspek lainnya semakin memburuk, dan fokus manufaktur secara bertahap bergeser ke daratan. Taiwan adalah negara yang sangat kecil, dan biaya tenaga kerja serta biaya penggunaan lahan di daratan jauh lebih murah. Terlebih lagi, terdapat 3 pengecualian dan 2 pengurangan dalam kebijakan preferensi pajak untuk modal Taiwan. Lalu ada industri elektronik dan silikon kristal. Feng Yu sudah bergerak di bidang elektronik, dan industri elektronik Taiwan tidak akan berkembang di masa depan. Mengenai industri silikon kristal, Feng Yu juga berencana berinvestasi membangun pabrik pada akhir tahun 1997. Ia ingin membiarkan ekonomi Taiwan perlahan-lahan menurun dan melihat bagaimana mereka bisa bertahan. Di kehidupan sebelumnya, Taiwan sangat makmur karena pendapatan per kapitanya selalu lebih tinggi daripada daratan, dan kondisi ekonominya lebih baik daripada daratan. Namun, di kehidupan ini, Feng Yu tidak akan memberi mereka kesempatan lagi. Ia mengatakan hal ini kepada Direktur Jia untuk mendapatkan dukungannya. Selama CCTV berhenti menayangkan iklan dari perusahaan Taiwan, perkembangan perusahaan Taiwan di Tiongkok daratan pasti akan sangat terpengaruh. Operasi spesifiknya sebenarnya sangat sederhana. Bukankah semua tawaran iklan CCTV bersifat buta? Itu membuatnya mudah. Feng Yu bisa saja membeli apapun yang ditawar oleh perusahaan Taiwan. CCTV tidak akan rugi, dan biaya iklannya bahkan akan sedikit lebih tinggi. Feng Yu memiliki begitu banyak produk atas namanya, dan semuanya membutuhkan iklan untuk mempertahankan popularitas merek dan produknya. Akibatnya, produk Taiwan akan kehilangan saluran promosi yang penting jika ingin dipromosikan di Tiongkok. Feng Yu juga akan secara bertahap mengadopsi langkah-langkah ekonomi lain untuk memaksa Taiwan bergantung pada Tiongkok daratan dan tidak pernah berpikir untuk membuat terobosan lagi. Lupakan saja. Lau Jia, jangan terlalu bersemangat. Mudah bagimu untuk mengatakan bahwa kamu sedang menekan ekonomi Taiwan, tapi apa yang bisa kita lakukan? Lupakan saja kali ini. Kamu harus tahu bahwa kamu harus berhati-hati dengan berita sensitif seperti itu di masa mendatang. Direktur Jia menghela napas sebelum pergi. Jika kembalinya Taiwan bisa terjadi hanya dengan menyerah di mana-mana, ia pasti akan membuat laporan menjadi bias. Tapi sekarang lupakan saja. Biarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Lau Zong, bagaimana mungkin kamu mengatakan hal-hal seperti itu di acara CCTV? Tanya Zhu Xuangin, Ketua Asosiasi Industri Minuman, dengan nada kesal.